Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Meskipun pangkalan pedang kelas 3 bukanlah senjata sihir perlindungan, tetapi sebagai senjata sihir jarak dekat, kekokohannya tidak lebih lemah dari senjata sihir perlindungan pada tingkat yang sama. Untungnya, dengan terhalangnya pangkal pedang kelas 3, meskipun penyengat ekor Ratu Lebah Muyang menembus pangkal pedang kelas 3, ia tidak dapat terus menyerang tubuh Li Tianba. Jiang Pu dan kakak senior Qi Jin melarikan diri saat menyaksikan pertarungan antara Li Tianba dan Ratu Lebah Muyang. Setelah melihat Ratu Lebah Muyang menusuk pedang ajaib di tangan Li Tianba dengan satu jarum, dia tidak lagi berniat untuk tetap membantu. Dia tahu betul bahwa jika dia tetap tinggal, itu hanya akan menambah masalah bagi Li Tianba. Serangan Ratu Lebah Muyang terlalu mengerikan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangannya. Li Tianba merasa ngeri. Dia melihat lubang kecil di pangkal pedang kelas 3 di tangannya, tetapi dia tidak khawatir pangkal pedang kelas 3 itu akan rusak. Dasar pedang tingkat 3 ada di tubuhnya dalam bentuk energi. Belum lagi, teknik tubuh giok matahari terik, masih sedikit kurang dari level sempurna bab inti emas. Bahkan jika mencapai level sempurna, dia tidak yakin apakah dia bisa memblokir serangan penyengat ekor Ratu Lebah Mu Yang. Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Scorching Sun Jade Body Art yang dimilikinya, itu tidak dapat dibandingkan dengan dasar pedang tingkat 3. Setidaknya pada tahap Jindan, tidak mungkin untuk mencapai kekerasan dasar pedang tingkat 3. Li Tianba berteriak keras, dan niat pedang yang ekstrim di tubuhnya meledak, berubah menjadi pedang-pedang tajam seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya, yang terbang ke arah Ratu Muyang. Setelah menemukan serangan dari pedang-pedang kecil Ziyang Sword Intention yang tak terhitung jumlahnya, ia mengerahkan kecepatan ekstremnya dan menghindari semua serangan Li Tianba. Pada saat ini, Li Tianba merasakan bahwa Jiang Pu dan kakak senior Qi Jin telah keluar dari jalan setapak dan keluar dari formasi di lembah. Ia tak dapat menahan rasa lega. Teratai putih tumbuh di bawah kakinya, lalu sosoknya menghilang. Saat ia muncul kembali, ia sudah berada di celah sarang lebah. Pikiran ilahi memasukinya dan menggali sebagian besar Royal Jelly. Dia tidak mengambil semuanya, tapi menyisakan sebagian. Ratu Lebah Muyang memperhatikan gerakan Li Tianba dan suara dengungan tajam keluar dari tubuhnya. Sayangnya, di hadapan kekuatan sihir tak masuk akal setiap langkah mekar teratai, kecepatannya pun tak maksimal, tak dapat menandingi kecepatan gerak ruang kekuatan kaki dewa. Sosok Li Tianba melintas dan dia menjauhkan diri dari Ratu Lebah Muyang. Saat ia hendak meninggalkan formasi lembah, ia beralih ke teknik melarikan diri menggunakan pedang. Lebah Ratu Muyang terbang ke persimpangan formasi lembah dan tidak keluar untuk mengejarnya. Faktanya, selama bertahun-tahun, Ratu Lebah Muyang sudah terbiasa dengan Royal Jelly-nya yang dicuri. Namun, kali ini, Ratu Lebah Muyang naik ke tingkat 3, kebijaksanaannya meningkat pesat, dan dia menemukan celah di sarangnya. Selain itu, kakak senior Qi Jin sama sekali tidak menyembunyikan tindakannya. Dia terlalu percaya pada formasi yang telah disiapkan sekte sebelumnya. Lebah Ratu Muyang tingkat 3. Melihat Ratu Lebah Muyang tidak mengusirnya, Li Tianba tidak dapat menahan nafas lega. Dia tidak ingin mengungkapkan bahwa dia telah menguasai langkah teratai, sebuah keterampilan ajaib, kecuali jika benar-benar diperlukan. Bagaimana kabar kakak senior? Li Tianba bertanya ketika dia melihat Jiang Pu masih mendukung kakak senior Qi Jin. Jiang Pu mengeluarkan senjata sihir pertahanan dan menggunakannya untuk menghalangi di depannya, mengawasi lembah dengan waspada. Dia percaya pada kekuatan Li Tianba. Qi Jin pergi. Racun saudaraku sudah dikultivasi, tetapi racun itu memiliki dampak yang signifikan pada jiwa, dan dia belum juga bangun. Jiang Pu telah memeriksa luka-luka saudara Qi Jin, dan segera menjawab ketika dia mendengar pertanyaan Li Tianba. Pada saat ini, beruang ganas bulan emas muncul. Melihat kondisi yang kurang baik dari kakak senior Qi Jin, dia tidak dapat menahan tawa. Beruang ganas bulan emas yang tampak seperti beruang raksasa, dan tawanya yang mirip manusia selalu membuat orang merasa aneh. Ia juga tidak menyerang saudara senior Jiang Pu dan Qi Jin. Hubungan antara sekte Shenluo dan klan binatang roh sangatlah istimewa. Mereka hidup bersama di pegunungan Siwan dan berbagi kekayaan sumber daya pegunungan Siwan. Pergilah, atau aku akan menghajarmu lagi. Li Tianba memelotot dan berkata dengan suara berat. Tawa beruang ganas bulan emas berhenti, dan dia menatap Li Tianba dengan sedikit ketakutan. Lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan mundur. Setan besar tidak terlalu peduli dengan kekalahan, karena pendeta manusia selalu mengandalkan objek eksternal untuk berperang, dan iblis besar selalu dapat menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Li Tianba. Hah, kakak senior Qi Jin menghela napas dan membuka matanya. Faktanya, dia tidak mengalami koma yang dalam. Saudara muda Li, terima kasih. Saudara senior Qi Jin melepaskan diri dari dukungan Jiang Pu dan membungkuk kepada Li Tianba. Dia tahu betul pil detoksifikasi tingkat 3 apa yang telah diminum Li Tianba untuk menyelamatkannya. Pil detoksifikasi tingkat atas kelas 3 itu,
Dari segi nilai saja, hampir dapat ditukar dengan 100 pil detoksifikasi dengan kualitas yang sama, tetapi tidak ada yang mau menukarnya dengan ini. Bahkan seorang alkemis ulung akan merasa sulit untuk memperkenalkan beberapa pil detoksifikasi tingkat atas kelas 3 dalam hidupnya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang akan jatuh ke tangan seorang yang kompeten. Bab 366 Kecerdasan. Saudara Qi, jangan mengambil tindakan dalam jangka pendek. Racun Ratu Lebah Muyang dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuhmu. Li Tianba membantu saudara Qi Jin berdiri dan mengingatkannya. Ketika kakak senior Qi Jin diracun, dia menggunakan indera keilahiannya untuk memeriksa luka-luka kakak senior Qi Jin. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas budimu atas pil detoksifikasi itu. Kakak senior Qi Jin berjanji dengan sungguh-sungguh. Dia juga tahu betapa sulitnya mendapatkan pil detoksifikasi kelas 3 yang berkualitas tinggi. Tetapi dia tetap memberikan janji. Dia ingin mencoba maju ke tahap Naschen Soul. Jadi dia harus memenuhi pikirannya sebelum itu. Dia menyumbangkan budi sebesar itu kepada Li Tianba. Digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Sayang, misi ini gagal. Jiang Peu tidak tahu kualitas pil detoksifikasi itu. Menurutnya, tidak akan sulit bagi kakak senior Qi Jin untuk membayar kembali pil detoksifikasi kelas 3. Meskipun misinya gagal, kali ini kami mendapat informasi bahwa satu ratu lebah kelas 3 muncul di populasi lebah Muyang. Hadiah untuk informasi itu tidak akan kurang dari hadiah untuk menyelesaikan misi. Kakak senior Qi Jin mantap. Dia merasa sangat menyesal karena akhirnya berhasil mengalahkan beruang kejambulan emas, yang kekuatannya telah ditingkatkan ke tahap akhir iblis agung, dan memperoleh hak untuk mendistribusikan Royal Jelly tingkat 3. Namun, dia kehilangan Royal Jelly tingkat 3 karena munculnya Ratu Lebah tingkat 3 yang tak terduga. Mengenai kemunculan Ratu Lebah Muyang tingkat ketiga, sekte pasti akan menangani masalah tersebut. Meskipun Ratu Lebah Muyang tingkat 3 memiliki daya serang yang sangat kuat, namun ia hanya berada pada tingkat 3. Sebaliknya, kali ini kita mengandalkan Li Tianba untuk mengalahkan beruang kejambulan emas. Jika lain kali terjadi, bagaimana kita bisa mengalahkan beruang kejambulan emas tanpa Li Tianba? Misi itu tidak gagal. Aku merampas Royal Jelly kelas 3 dari sarang lebah saat aku pergi, kata Li Tianba sambil tersenyum sambil mengeluarkan kotak giok. Meskipun Royal Jelly kelas 3 ini sangat berharga, itu adalah sumber daya sekte dan dia tidak akan dan tidak bisa menggelapkannya. Setelahnya, sekte itu pasti akan mengirim biksu untuk menyelidiki, dan mereka akan mengetahui bahwa Royal Jelly tingkat 3 telah diambil. Adik Li, kemampuanmu hebat sekali. Puji kakak senior Qi Jin dengan tulus. Di bawah serangan Ratu Lebah Muyang, dia masih bisa dengan tenang mengambil Royal Jelly tingkat 3. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kakak senior, tolong simpan Royal Jelly ini, kata Li Tianba sambil menyerahkan Royal Jelly itu. Semua hadiah misi adalah milik adikku. Jiang Peu dan aku tidak pantas mendapatkannya. Kakak senior Qi Jin mengambil kotak giok itu dan berkata, "Ya, saudara muda Li, saya tidak punya muka untuk berpartisipasi dalam pembagian hadiah misi." Jiang Peu mengangguk. Kakak senior Qi Jin baik-baik saja, setidaknya dia masih bertindak. Satu-satunya hal yang dilakukan Jiang Peu memimpin jalan bagi Li Tianba. Jika Li Tianba tidak menghalangi Ratu Lebah Muyang untuk Jiang Peu dan tetap tinggal untuk melindungi jalan mundur mereka, Jiang Peu mungkin sudah mati di lembah. Li Tianba tidak mengatakan apapun untuk membujuk mereka. Karena kedua kakak laki-laki itu sudah mengutarakan, dia membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Benar saja, kualitas Royal Jelly ini mendekati kelas 4. Sepertinya bukan giliran kita untuk mengumpulkan sumber daya dari sumber ini, kata kakak senior Qi Jin setelah membuka kotak giok dan memeriksa Royal Jelly kelas 3. Meskipun Royal Jelly saat ini masih kelas 3, kualitasnya mendekati kelas 4. Jika kekuatan Ratu Lebah Muyang ditingkatkan lagi, maka ada kemungkinan besar Ratu Lebah Muyang akan mampu menyajikan madu menjadi Royal Jelly tingkat 4. Kecerdasan ini saja membuat perolehan mereka lebih besar daripada hadiah untuk misi itu sendiri. Mengenai asal-usul sumber daya kelas 4, aku khawatir sekte harus bernegosiasi ulang dengan binatang klan roh, seru Jiang Peu. Ini tidak ada yang mencakup kita. Waktu produksi sumber daya kelas 4 akan lebih lama, dan perlu pengamatan jangka panjang untuk menentukannya. Dengan kekuatan tempur Ratu Lebah Muyang, saya khawatir leluhur jiwa baru sekte itu perlu maju sendiri. Kakak senior Qi Jin bertekad dan berkata. Mereka juga tidak menyangka bahwa misi pengumpulan sederhana pada akhirnya akan berubah menjadi penemuan kemungkinan sumber daya kelas 4. Kakak senior Qi Jin mengabaikan luka-lukanya sendiri dan meningkatkan kecepatan terbangnya. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Dengan seorang detektif Li Tianba yang menemaninya, dia akan aman selama tidak ada tetua agung atau tahap jiwa baru lahir yang hadir. Ketika kami tiba di pegunungan Sheng'an, kami dapat berkomunikasi langsung dengan sekte tersebut. Sebelumnya di daerah seberang lembah, meskipun tidak mungkin menggunakan cakram giok identitas sekte untuk berkomunikasi, adalah mungkin untuk menggunakan kartu kontak perusahaan perdagangan Beishu untuk menghubungi sekte tersebut. Namun, saudara senior Qi Jin tidak melakukannya.
Informasi kontak kartu yang digunakan oleh perusahaan perdagangan Beishu tidak dirahasiakan. Asal-usul sumber daya tingkat 4, begitu penemuan ini bocor, saya khawatir sekte dan kekuatan besar lainnya yang memiliki leluhur jiwa baru lahir akan mengincar sumber daya tingkat 4 ini. Kakak senior Kijin mengeluarkan cakram giok identitasnya dan melaporkan penemuan itu ke sekte. Saudara muda Li, saudara muda Jiang, kalian beristirahat dulu di sini. Sekte telah memberitahu leluhur, dan kita mungkin perlu menunggu leluhur memanggil kita. Setelah saudara senior Kijin mengakhiri kontak, dia berkata kepada Li Tianba dan Jiang Peu. Maaf merepotkanmu, kakak senior Ki, kata Jiang Peu sambil tersenyum. Li Tianba mengangguk setuju tanpa persetujuan. Gua kakak senior Kijin terlihat sangat luar biasa, dan diukir dari dinding gunung. Saat dia berjalan memasuki gerbang gua dan tiba di aula, Li Tianba merasakan kekayaan energi spiritual, yang mendekati urat nadi spiritual tingkat jiwa baru lahir. Jika pegunungan Zheng'an tidak dekat dengan cakupan pengaruh klan binatang spiritual, urat nadi spiritual ini sendiri akan cukup untuk menarik sejumlah besar yang mencakup jin dan akhir. Dengan urat spiritual seperti itu, semua jenis obat spiritual kelas 2 ditanam di setiap tempat di gua yang masih kosong. Bahkan ada obat spiritual kelas 3 yang ditanam di aula. Yang mengejutkan Li Tianba adalah bahwa tanah spiritual yang digunakan untuk ramuan itu sangat spiritual, terutama tanah spiritual tingkat 3, yang merupakan kualitas terbaik yang pernah dilihatnya. Saya telah melakukan beberapa penelitian tentang tanah spiritual. Saya akan mengirimkannya kepada saudara muda Li nanti. Saudara senior Kijin melihat kegembiraan Li Tianba, dan dia berkata dengan senyum puas. Li Tianba mengira kalau kakak senior Kijin menguasai ilmu yang berhubungan dengan tanah, maka dia sudah biasa mempelajari tanah spiritual. Fondasiku terlalu dangkal. Bahkan jika aku memiliki tanah spiritual, aku tidak bisa mandiri seperti kakak senior Ki. Li Tianba menyesali tingkat pemanfaatan gua kakak senior Kijin. Tubuh utamanya memiliki urat spiritual tingkat Naschen Soul, yang satu tingkat lebih tinggi dari urat spiritual di gua ini. Itu adalah urat spiritual tingkat Naschen Soul yang sebenarnya. Hal ini bukan hanya karena tanah spiritual, tetapi juga eksplorasi terhadap diri sendiri. Saya masih dalam tahap percobaan menanam tanaman obat spiritual tingkat 3. Saya sudah berusaha keras, tetapi saya baru berhasil dengan yang ini. Kakak senior Kijin bertekad dan berkata, semua sekte besar tengah melakukan penelitian yang relevan. Dalam skala besar tidak mungkin dilakukan. Di suatu area, selama satu obat spiritual kelas 3 ditanam, obat spiritual kelas 3 kedua tidak dapat ditanam di area yang sama. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan pengobatan spiritual tingkat 3 akan energi spiritual, serta persetujuan pengobatan spiritual tingkat 3 itu sendiri terhadap energi spiritual. Saudara muda Li, apakah kamu ingin berbagi tes spiritualmu dengan kami? Jiang Peu berkata kepada Li Tianba dengan ekspresi penuh harap. Saudara muda Jiang, kau meremehkanku. Mengapa kau perlu meminta saudara muda Li untuk menyiapkan tes spiritual saat kau datang mengunjungiku? Kata saudara senior Kijin dengan sangat tidak puas. Kakak senior Ki, kau tidak tahu bahwa tes spiritual di tangan kakak muda Li dipanggang sendiri oleh guru Li Chen. Kecuali sebagian kecil yang hilang di luar, sisanya dibagi-bagi oleh para leluhur Naschen Soul. Guru Li Chen? Bisakah seseorang menjadi guru dengan menyeduh spiritual? Tanya kakak senior Kijin dengan heran. Dia berada di pegunungan Zheng'an, yang setara dengan negara semi terpencil. Kebangkitan Li Chen terlalu singkat, jadi dia belum pernah mendengar reputasi Li Chen. Guru Li adalah guru yang menentukan nomor 1 di benua Shu Utara. Jiang Peu menjelaskan. Mendesis, kakak senior Kijin menghirup udara dingin. Jika dia tidak tahu karakter Jiang Peu, dia akan mengira Jiang Peu sedang membual tentang guru Li. Li Tianba tidak peduli. Dia mengeluarkan kotak giok dan menggabungkan teh dan mulai menyeduh teh spiritual. Kakak senior Kijin juga seorang petenis yang menyukai teh. Ketika Li Tianba sedang menyeduh teh spiritual, dia mencium aroma istimewa dari teh spiritual kelas 3. Kualitas teh spiritual tingkat 3 ini sangat tinggi. Tidak heran jika teh ini diperebutkan oleh para leluhur jiwa baru lahir. Silakan, selama minum teh berikutnya, saudara senior Kijin dan Jiang Peu tetap diam. Dia menikmati perasaan tertinggi yang dihadirkan oleh teh spiritual 3 kualitas terbaik. Setelah minum teh spiritual ini, semua teh spiritual lainnya tidak memiliki rasa. Kakak senior Kijin terbebas dari sisa rasa teh spiritual dan menghela nafas panjang. Saudara Ki, jika Anda ingin meminum teh spiritual ini, Anda dapat mengirimkan daunnya kepada saya setelah Anda memanennya. Saya akan menggunakan koneksi saya untuk meminta Guru Li memanggangnya untuk Anda. Namun, Anda harus membayar Guru Li sejumlah kompensasi, kata Li Tianba sambil tersenyum. Kakak senior Kijin memiliki status yang sangat tinggi di sekte tersebut, dan berteman dengan seorang kolega seperti itu akan membawa banyak manfaat bagi Li Tianba. Jadi dia bersedia membantu kakak senior Kijin dengan sedikit bantuan. Tentu saja, dia tidak bisa mengabaikan hadiah karena meminta bantuan Guru Li. Benarkah? Tanya kakak senior Kijin dengan ekspresi terkejut.
Bagi seorang pertemuan jin dan akhir seperti dia yang ingin maju ke tahap jiwa baru lahir, efek terbesar dari kelas spiritual 3 yang dipanggang oleh Guru Li tidak terletak pada kualitasnya, tetapi pada dampak spiritual dan mental yang ditimbulkan oleh keyakinan tes spiritual ini. Pada levelnya, pengalaman ratusan tahun telah membuat pikiran sulit terpengaruh. Tes spiritual tingkat 3 Master Li memiliki efek seperti itu. Khasiat peningkatan taraf batin ini tidak kalah hebatnya dengan khasiat ramuan-ramuan yang dihasilkan melalui garasi. Faktanya, tes spiritual yang disukai oleh Patriark Yuanying tidak bisa digunakan hanya untuk memuaskan keinginan makan. Saudara muda Li telah menghubungi Guru Li. Aku bisa membuktikannya, kata Jiang Peu sambil tersenyum. Guru Li saat ini tidak dapat memahami ramuan tingkat 3 untuk tahap akhir Jindan. Jadi ketidakmampuannya dalam memahami ramuan tersebut akan sangat membantu Anda. Li Tianba melanjutkan. Berdasarkan kecepatan latihan Guru Li, tidak akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakannya. Saat mereka berbicara dengan penuh semangat, Li Tianba dan kakak senior Qi Jin keduanya melihat ke arah yang sama. Kakak senior Qi Jin diam-diam terkejut. Lihatlah Jiang Peu, persepsi Jiang Peu lebih lambat dari dua orang lainnya, yang berarti semangat Li Tianba lebih unggul dari Jiang Peu. Ayo kita keluar dan menyambut leluhur, kata kakak senior Qi Jin. Mereka berkumpul meninggalkan gua dan terbang ke udara untuk menunggu. Hei, Tianba juga ada di sini. Patriark Yuanying datang dengan sangat cepat. Salam, leluhur. Yang ketiga membungkuk dan memberi hormat serempak. Kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat. Jika kita benar-benar mengetahui bahwa koloni lebah muyang dapat menghasilkan sumber daya kelas 4, kalian pasti akan mendapatkan hadiah. Patriark Lu tersenyum dan tangannya untuk mendukung ketiga orang itu. Tentu saja dia gembira, karena kali ini dia tidak bisa berlatih menyendiri dan menjaga sekte. Hal ini memberi dampak pada dirinya sendiri, tetapi tanggung jawabnya terhadap sekte yang memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Setidaknya dia harus menunggu sampai masalah perusahaan dagang Tianxing benar-benar selesai dan dipastikan bahwa perusahaan dagang Tianxing tidak akan mengambil tindakan balas dendam lagi. Maka dia dan para leluhur jiwa baru lahir yang menjaga 5 sekte besar lainnya akan bisa berlatih dalam mengilustrasikannya. Selama periode ini, area produksi sumber daya kelas 4 muncul. Ini bukan kesepakatan cuma-cuma untuknya. Leluhur jiwa baru lahir lainnya dalam sekte tersebut hanya menunggu produksi sumber daya kelas 4 berikutnya. Selain itu, partisipasinya dalam masalah produksi sumber daya kelas 4 juga akan memungkinkannya memperoleh lebih banyak sumber daya kelas 4 daripada leluhur jiwa baru lahir lainnya. Terima kasih kepada saudara muda Li, dia telah memberikan kontribusi terbesar dalam penemuan perubahan pada lebah muyang. Ini adalah Royal Jelly yang dicuri oleh saudara muda Li dari sarang lebah. Silakan lihat, leluhur tua. Saudara senior Qi Jin melapor kepada Li Tianba sambil menyerahkan kotak giok berisi Royal Jelly kelas 3. Patriark Lu mengambil kotak giok itu, membukanya, dan memeriksa Royal Jelly kelas 3 di dalamnya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Setelah melihat Royal Jelly kelas 3 ini, dia hampir yakin akan penilaian kakak senior Qi Jin. Dia juga menanyakan secara rinci tentang situasi koloni lebah muyang dan pertempuran dengan Ratu Lebah Muyang. Tianba, jika gurumu keluar dari pengunduhan, apakah dia akan mengatakan bahwa kamu tidak melakukan tugasmu dengan benar? Dia sama sekali tidak peduli apakah Li Tianba menjadi seorang ahli ramuan emas pemurnian tubuh atau seorang ahli pedang. Metode pembudidaya pedang itu sederhana dan murni, tetapi Patriark Lu tidak sepenuhnya menyetujuinya. Dia menyadari bahwa Li Tianba tidak tertinggal dalam pedang, tetapi juga menguasai metode kuat lainnya, yang membuat kemampuan bertahan hidup Li Tianba semakin kuat. Banyak sekali pedang yang meninggal selama proses pertumbuhan. Dia memiliki kedalaman yang mendalam tentang niat pedang Li Tianba. Dia tidak akan lebih buruk dari penatua Jian dalam hal pedang. Bab 367 Transfer. Sebelum pergi, Patriark Lu bertemu dengan Li Tianba sendirian. Ketika kakak senior Qi Jin dan Jiang Peu mendengar Patriark Lu, rasa iri di mata mereka hampir meledak. Patriark Yuanying, yang telah hidup selama ratusan tahun, telah menerima banyak murid di masa hidupnya, dan murid-muridnya telah menerima lebih banyak murid. Mereka. Tetapi di mata leluhur Yuanying, dia mungkin tidak menganggap serius generasi muda ini. Dan Patriark Lu bertemu dengan Li Tianba sendirian lebih dari satu kali, yang melampaui perhatian biasa. Di sekte Shen Luo, dengan pendukung seperti itu, tidak ada musuh yang akan menyinggung Li Tianba kecuali dia memiliki kepentingan yang harus diperjuangkan. Tianba, kulihat peringkatmu meningkat sangat cepat. Sepertinya kamu tidak kekurangan sumber daya, Patriark Lu bertanya pada Li Tianba dengan santai. Li Tianba tercengang saat mendengarnya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Patriark Lu. Mungkinkah Patriark Lu tergila-gila dengan hadiahnya? Seharusnya tidak demikian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para leluhur atas bantuan mereka. Tugas yang diberikan oleh sekte ini sangat baik. Li Tianba membungkuk dan menjawab. Kali ini sekte tersebut berhasil memperoleh lokasi produksi sumber daya tingkat 4, dan Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Ini adalah pencapaian yang sangat besar. Tetapi menurut saya,
Sebaiknya Anda menyimpan pencapaian ini. Pencapaian yang terkumpul akan meningkatkan peluang Anda untuk menukarnya dengan sumber daya bayi saat Anda berada di tahap akhir jindan. Kata Patriark Lu sambil tersenyum. Fakta bahwa dia bisa mengatakan ini menunjukkan bahwa dia benar-benar optimis terhadap Li Tianba. Dia menyaksikan terbentuknya ramuan emas Li Tianba, dan dalam waktu singkat, dia benar-benar menstabilkan dirinya di tahap ramuan emas, dan kekuatan tempurnya dalam pemurnian tubuh sebanding dengan seorang penguasa tahap ramuan emas akhir. Mengenai murid-muridnya, ia memiliki tetua Jian, yang membuatnya bangga. Mengenai cucu-cucunya, ia juga berharap Li Tianba akan menjadi kebanggaannya. Saat dia bertemu leluhur Naschen So lainnya, dia juga dapat menggunakan penatua Jian dan Li Tianba untuk menyerang teman-teman lama tersebut. Aku akan mendengarkan leluhurku. Li Tianba tidak keberatan, karena dia memiliki sumber daya yang cukup. Kedengarannya sumber daya untuk menjadi bayi masih jauh darinya, tetapi dia tetap harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Meskipun dia belum mendengar kabar apapun tentang persaingan sumber daya pembentuk bayi di sekte Shenluo, di sekte Shushan tempat tubuh utamanya berada, para tetua jindan yang berkualifikasi hampir bergabung dalam persaingan sumber daya pembentuk bayi secara faksional. Li Tianba tidak kekurangan sumber daya untuk kerusakan, tetapi bahkan bentuk aslinya, Li Chen, tidak dapat memperoleh sumber daya untuk tahap bayi. Meskipun hadiah yang diberikan oleh sektemu telah diubah menjadi pahala yang terkumpul, kamu telah membawakanku banyak manfaat kali ini, jadi aku masih harus memberikan hadiah pribadi. Patriark Lu berkata sambil tersenyum. Serpihan bau mayat yang kuat muncul di tangan, hanya sebesar kuku jari. Begitu pecahannya dikeluarkan, ruangan tempat dia berada menjadi dingin dan suram. Ini adalah pecahan inti mayat emas, sebuah piala dari sebuah pertempuran. Tidak ada tujuannya, jadi aku akan memberikannya padamu. Dia melemparkan pecahan itu kepada Li Tianba. Tetapi dia ingat bahwa Li Tianba memiliki mayat untuk dimurnikan. Pecahan inti mayat emas, meski pecahannya sangat kecil, merupakan objek spiritual tingkat 4. Nilainya tentu sangat tinggi. Jauh melampaui perbandingan dengan benda spiritual kelas 3 manapun. Selain itu, dia bisa mengolah tubuhnya hingga tingkat seperti itu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk microwave bahkan lebih mengerikan. Semua ini menunjukkan bahwa Li Tianba sangat kaya. Sebagai seorang leluhur, jika dia mengeluarkan benda spiritual kelas 3 biasa, Li Tianba mungkin akan berkata dalam hatinya bahwa dia pelit. Patriark Lu ditentukan untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan fragmen inti dari mayat emas yang hampir dilupakannya. Terima kasih atas hadiahnya, leluhur, kata Li Tianba dengan ekspresi terkejut di matanya. Meskipun ia telah mengerahkan banyak sumber daya pemurnian mayat kelas 3, kekuatan Jiang Chen meningkat sangat lambat. Jenderal ini adalah mayatnya yang telah dimurnikan sejak lahir. Utamanya, Jiang Chen sangat cocok untuknya. Jiang Chen adalah pemurni mayat khusus dengan niat pedang di tubuhnya. Niat pedangnya akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Itu dia, Patriark Lu mengangguk, dan sosoknya menghilang di tempatnya. Selamat tinggal, leluhur tua, Li Tianba membungkuk. Setelah mengirim leluhur Lu pergi, masalah koloni lebah Muyang tidak akan ada lagi padanya, dan leluhur Lu akan mengurus sisanya. Tidak peduli seberapa kuatnya kelas 3 Ratu Lebah Muyang, ia tidak ada apa-apanya di hadapan leluhur Lu. Perhatian Li Tianba tertarik oleh pecahan-pecahan di tangannya. Jika bisa dikumpulkan oleh Patriark Lu, itu tidak akan menjadi sampah. Dia mengeluarkan kotak batu giok yang menyegel benda spiritual dan dengan hati-hati menempatkan pecahan inti mayat emas ke dalamnya. Dia merasa bahwa akan sia-sia jika menggunakan harta karun tersebut sekarang. Dia perlu mencari beberapa informasi, mendapatkan pemahaman mengenai inti mayat emas, dan kemudian membuat analisis komprehensif mengenai situasi sang umum sebelum mengambil keputusan. Masalah ini sudah selesai. Kakak senior Qijin terluka, jadi tidak perlu lagi menahan Li Tianba dan Jiang Peu. Ketika mereka berpisah, kakak senior Qijin memberikan tugas penyimpanan kepada Li Tianba. Dalam perjalanan pulang, sikap Jiang Peu terhadap Li Tianba semakin dekat. Jiang Peu pernah mendengar sebelumnya bahwa Patriark Lu memperlakukan Li Tianba dengan cara yang berbeda. Tetapi kali ini dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sikap Patriark Lu terhadap Li Tianba dan merasakan cinta dan perhatian Patriark Lu terhadap Li Tianba dari jarak dekat. Keduanya berpisah di kota Jieshan, Jiang Peu kembali ke pos pemeriksaan Jieshan, dan Li Tianba kembali ke garnisonnya sendiri. Li Tianba kembali ke ruang pelatihan. Dia mengeluarkan tugas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh kakak senior Qijin, dan di dalamnya, seperti yang diharapkan, ada tanah spiritual. Namun, yang mengejutkannya adalah selain tanah spiritual kelas 2, ada juga tanah spiritual kelas 3. Tanah spiritual kelas 3 adalah tanah spiritual yang dapat digunakan untuk menanam tanaman spiritual kelas 3. Nilainya sangat tinggi. Jumlahnya dalam kantong penyimpanan hampir setengah hektar. Nilai barang ini sangat tinggi. Meskipun Li Tianba kaya, dia masih merasa berat memegang tas penyimpanan ini. Terlihat bahwa kakak senior Qijin melakukan ini untuk membalas budi atas penyelamatan nyawanya.
Dia juga tahu bahwa tanah spiritual tingkat 2 dan 3 yang dia simpan tidak akan banyak berguna. Bahkan jika ia berhasil mempelajarinya, ia tidak punya waktu untuk menanamkannya. Dalam kasus Li Tianba, ini berarti menggunakan puncak Wanjian untuk meningkatkan niat pedangnya setiap hari. Ayo kita kirim tanah spiritual ini ke tubuh utama. Li Tianba segera memikirkan solusinya. Sebulan kemudian, Li Tianba menerima daun teh spiritual kelas 3 yang baru dipetik dari saudara senior Qi Jin, dan juga hadiah berharga, yang konon diperuntukkan bagi guru Li Chen. Dia juga menggunakan alasan ini untuk melewati pos pemeriksaan Jieshan lagi dan menuju ke wilayah pengaruh yang benar. Menyerahkan daun kelas spiritual 3 dan tanah spiritual kepada tubuh aslinya, Li Chen. Kali ini, tidak ada masalah sama sekali dalam melewati pos pemeriksaan Jieshan. Di pihak Sekte Shenluo, setelah Jiang Peu kembali, dua tetua jin dan lainnya yang sudah memiliki hubungan baik dengan Li Tianba, setelah mengetahui tentang peningkatan kekuatan Li Tianba dan perhatian Patriark Lu, hampir menanggapi setiap permintaan Li Tianba. Bahkan di pos pemeriksaan yang benar, tetua jin dan ketiga yang benar tidak menimbulkan kesulitan apapun, dan bahkan menjelaskan kepada Li Tianba bahwa dia dapat lewat dengan bebas kapan saja selama dia mau. Pada hari-hari berikutnya, Li Tianba terus berhubungan dengan kakak senior Qi Jin, dan hubungan mereka meningkat menjadi teman baik. Di antara sekte-sekte iblis seperti Sekte Shenluo, kakak senior Qi Jin adalah salah satu dari sedikit kenalan Jindan yang belum pernah berlatih ilmu sihir. Suatu hari setengah tahun kemudian, Li Tianba, yang baru saja menyelesaikan pelatihannya, tiba-tiba menerima pesan mendesak dari Jiang Peu. Dia segera berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju pos pemeriksaan Jieshan. Ketika mereka tiba di pos pemeriksaan Jieshan, tetua ketiga Jindan sudah duduk di aula. Di antaranya Meng Sheng yang memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Apa yang terjadi? Li Tianba bertanya pada Jiang Peu. Saudara tahu Mu Peng dipindahkan ke sana dan digantikan oleh Ziguang Arhat dari kuil Qianye. Pemindahan ini terlalu tiba-tiba, dan sejumlah barang milik saudara muda Meng disita oleh Ziguang Arhat. Jiang Peu menjawab dengan suara yang dalam. Berbeda dengan pos pemeriksaan gunung batas di sisi Sekte Shenluo, ramuan emas yang menjaga pos pemeriksaan di sisi pasukan benar tidak hanya dilayani oleh para tetua ramuan emas dari 3 sekte utama, tetapi kadang-kadang oleh para tetua ramuan emas dari kekuatan utama dalam pasukan benar. Secara umum, transmisi ramuan emas yang menjaga pos pemeriksaan akan diberitahukan terlebih dahulu. Perubahan yang tiba-tiba ini melanggar aturan sampai batas tertentu. Kamu tahu? Pos pemeriksaan yang dekat dengan pegunungan 10.000 ini memiliki pendapatan abu-abu yang sangat tinggi. Yang berbahaya ini, Ziguang Arhat dari kuil Qianye tidak hanya tiba-tiba diganti, tetapi juga menyita sejumlah barang segera setelah dia tiba, yang setara dengan pemotongan sumber keuangan para tetua Jindan di kedua belah pihak. Meskipun Li Tianba tidak tahu seberapa besar kerugian yang dialami Meng Sheng kali ini, melihat ekspresi Meng Sheng, dia tidak ingin bertanya dan dengan demikian menambah kekhawatiran Meng Sheng. Apa yang bisa kita lakukan? Li Tianba bertanya dengan bingung. Meskipun dia telah menggunakan koneksinya untuk melewati pos pemeriksaan di kedua sisi dengan bebas sebelumnya. Bahkan jika dia mampu melewatinya, dia tidak berani menyerang ramuan emas yang menjaga pos pemeriksaan tersebut. Anda harus tahu bahwa ada formasi besar untuk membantu di level tersebut. Menurut saran rekan Tao, kita harus berbicara dengan Ziguang Arhat terlebih dahulu. Jika negosiasi gagal, kita akan mencari kesempatan untuk memancing konflik antara kedua belah pihak dan melakukan pertikaian di zona penyangga pusat. Kemudian kita akan memberikan pukulan keras Ziguang Arhat, kata Jiang Peu sambil menggertakkan giginya. Memotong sumber keuangan seseorang sama saja dengan membunuh orang-orang tuanya. Semenjak Li Tianba datang ke kota Jieshan, para penjaga ramuan emas dari kedua belah pihak telah hidup dengan sangat nyaman. Mempromosikan produk secara pribadi telah mendatangkan keuntungan besar bagi mereka, dan ini masih masalah kecil. Kuncinya terletak pada saluran Li Tianba, yang memungkinkan mereka mengubah keuntungan mereka menjadi ramuan kelas 3 yang disempurnakan oleh Guru Li. Pos pemeriksaan. Kekuatan tahap Jin dan Tengah adalah yang paling sulit ditingkatkan. Dengan kemudahan menjaga di sini, mustahil untuk membiarkan mereka lepas begitu saja. Aku tidak suka Arhat dari kuil Qianye. Li Tianba mengungkapkan sikapnya. Jika suatu saat tiba, jika kita benar-benar ingin bertindak, kita masih membutuhkan bantuan saudara muda Li, kata Jiang Peu sambil tersenyum. Alasan mengapa Li Tianba diminta datang ke sini adalah karena kekuatan pertarungan Li Tianba. Jika kedua belah pihak benar-benar saling berhadapan, hanya Li Tianba yang mampu melukai parah atau bahkan membunuh Ziguang Arhat dalam waktu singkat. Beritahu aku jika sudah waktunya. Li Tianba mengangguk. Di pos pemeriksaan yang benar, Ying Hou memasuki gua Ziguang Arhat. Teman Ying, jika kau di sini untuk penyelundupan pribadi, maka jangan katakan sepatah kata pun. Ziguang Arhat sangat tidak bersahabat dengan Ying Hou. Ziguang Arhat, tahukah kamu bahwa ini adalah peraturan di sini? Kamu harus mematuhi peraturan saat datang ke sini. Bertindak ekstrim? Ying Hou mendengar nada tegas Ziguang Arhat dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Sekte ini mengirim saya ke sini untuk menjaga tempat ini. Di mata saya,
Saya akan menunjukkan dan menangani apapun yang tidak sesuai dengan aturan. Jika Anda memiliki persetujuan, silakan mengajukan banding ke kuil. Ziguang Arhat berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Cahaya dingin melintas di mata Ying Hou. Setelah mengatakan ini, dia berbalik. Ziguang Arhat mengungkapkan kepergian Ying Hou dan seringai muncul di wajahnya. Sejak kedatangan Ziguang Arhat, dia secara berturut-turut menyelidiki dan menangani banyak kasus barang yang tidak dilaporkan, yang telah mempengaruhi banyak kekuatan. Tetapi dia memiliki kuil Chiba sebagai pendukungnya, dan tidak seorang pun dapat melakukan apapun kepadanya. Yang membuat semua orang semakin marah adalah dia hampir tidak pernah beristirahat dan setiap hari berada di jalur bea cukai untuk memeriksa semua barang. Biasanya, pekerjaan semacam ini dilakukan oleh 3 orang penjaga Jindan secara bergiliran. Seiring berjalannya waktu, bahkan ramuan emas yang menjaga kedua sisi tidak dapat ditahan lagi. Ying Hou dan Sintong, 2 ramuan emas yang saleh, berinisiatif menghubungi Jiang Pu untuk membahas detail cara menangani Ziguang Arhat. Li Tianba tidak ikut serta, dia hanya perlu mengambil tindakan untuk menyingkirkan Ziguang Arhat di saat-saat terakhir. Faktanya, Ziguang Arhat tidak banyak mempengaruhi dirinya. Dia tidak mempunyai keperluan lain akhir-akhir ini dan tidak ada barang yang perlu diangkut melalui pos pemeriksaan. Tetapi seorang Arhat dari kuil Qianye muncul di pos pemeriksaan gunung perbatasan, membuatnya sangat tidak nyaman. Kuil Qianye telah mengamatinya dengan penuh rasa iri. Dan dia selalu merasa gelisah jika dia tidak menyingkirkan Ziguang Arhat sesegera mungkin. Namun, meskipun dia tidak memperhatikan masalah ini, tubuh aslinya, Li Chen, telah memisahkan otak, yang selalu memperhatikan situasi di dekat pos pemeriksaan Jieshan melalui sistem satelit drone. Bab 368 Konspirasi. Telah terjadi beberapa kali gangguan perdagangan berturut-turut di pos pemeriksaan Jieshan. Kadang-kadang, Sekte Shenluo akan menggunakan alasan bahwa ada masalah dengan barang dan menyita barang-barang normal. Kadang-kadang pihak yang sah menyita barang tersebut, dan hubungan antara kedua belah pihak mencapai titik beku dalam waktu singkat. Secara khusus, barang-barang bisnis yang terkait dengan kuil Chiba menjadi sasaran pemeriksaan yang sangat ketat. Meskipun tidak semua kargo dari bisnis yang terkait dengan kuil Chiba akan disita oleh Sekte Shenluo, namun perjalanan barang mereka tidak lagi mulus sebelumnya. Ini merupakan kerugian bagi kuil Chiba. Tentu saja barang-barang milik sekte besar lainnya juga membahas masalah, tetapi tidak sesering kuil Chiba. Hasilnya, hubungan yang awalnya tegang antara Ying Hou dan Sintong, 2 penjaga setia ramuan emas, serta Ziguang Arhat menjadi mereda karena kebencian mereka yang sama terhadap musuh. Akhirnya, perilaku saling menyakiti ini menyebabkan ketidakpuasan antara Sekte Shenluo dan 3 sekte ortodoks utama, dan beberapa sekte besar mengirimkan perintah yang meminta negosiasi. Negosiasi tentu saja akan dilakukan oleh para tetua Jindan yang menjaga di sini. Pada hari ini, Li Tianba menerima pemberitahuan lebih awal. Adik Li, kali ini kita akan menahan Ying Hou dan Sintong, dan kamu harus menghadapi Ziguang Arhat secepat mungkin. Jiang Pu berkata kepada Li Tianba melalui telepati. Ini adalah sesuatu yang sudah dibicarakan, jadi Li Tianba tidak keberatan. Sebagai tindakan kuil Qianye kali ini, dia juga melihat konspirasi di baliknya. Tadi malam, 9 Arhat diam-diam memasuki pos pemeriksaan kebenaran. Bahkan Ying Hou dan Sintong, 2 penjaga ramuan emas, tidak menyadari hal ini. Alasan mengapa Li Tianba mengetahui hal ini adalah karena sistem pengawasan satelit drone. Meskipun saat itu malam, 9 Arhat menjadi sasaran sistem satelit pesawat tak berawak tubuh asli Li Chen ketika mereka meninggalkan kuil Qianye. Setelah Li Tianba mengetahui hal ini, dia tidak terlalu khawatir. Meskipun ada banyak 9 Arhat, dengan kekuatan tempurnya, dia dapat melarikan diri jika dia tidak dapat mengalahkan mereka. Terlebih lagi, tempat ini sangat dekat dengan formasi. Kejangkauan formasi dan menggunakan kekuatan formasi untuk melindungi dirinya sendiri. Saya akan melakukan yang terbaik, Li Tianba menjawab melalui transmisi suara. Mereka tiba di tengah-tengah zona penyangga terlebih dahulu, sambil menunggu kedatangan para pendeta dari pihak yang saleh. Li Tianba tidak dapat menahan rasa terkejutnya dengan metode kuil Qianye. Dia tahu bahwa 9 Arhat sudah dekat, tetapi sistem drone satelit tidak dapat menemukan jejak 9 Arhat. Ini dia, Jiang Pu mengingatkan dengan suara berat. Dari pos pemeriksaan utama, Ying Hou memimpin jalan, diikuti oleh Sintong dan Ziguang Arhat. Ketika Ziguang Arhat melihat Li Tianba, ekspresi tidak berubah, tetapi matanya berkilat terkejut. Kuil Chiba membayar harga yang cukup mahal untuk tindakan ini. Ketika dia tiba di pos pemeriksaan Jieshan, dia menyinggung hampir semua pasukan. Dia memutus sumber keuangan semua pasukan di sini. Jika bukan karena dukungan kuil Qianye, dia pasti sudah dikepung dan dibunuh sekarang. Meski begitu, dia masih akan menghadapi banyak masalah, dan berbagai kekuatan akan terus mengganggunya di hari-hari mendatang. Tapi selama kita dapat menangkap Li Tianba, semuanya akan baik-baik saja. Li Tianba mewarisi 2 jenis kekuatan supernatural dari kuil Qianye. Yang pertama adalah warisan kekuatan kaki dewa, yang kedua adalah warisan telepati.
tidak akan membiarkan Li Tianba melakukan apapun yang terjadi. Sebagai sekte Buddha, kuil Qianye tidak akan membiarkan umat Buddha besar beralih ke sekte iblis. Li Tianba belum membangkitkan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya dan paling rentan terhadap pengaruh. Kuil Qianye perlu membawa Li Tianba kembali ke kuil dan menggunakan ajaran Buddha untuk membantu kembali ke agama Buddha. Agar tidak menimbulkan kekhawatiran Li Tianba, tindakan ini dilakukan lama setelah tindakan terakhir terhadap Li Tianba. Teman Ying, senang bertemu denganmu lagi, Jiang Peu menyapa Ying Hou. Meskipun mereka secara pribadi telah sepakat untuk menyingkirkan Ziguang Arhat yang menyusahkan, mereka masih harus melakukan beberapa upaya yang dibeberkan. Rekan tahu Jiang, kau sudah bertindak terlalu jauh. Kita telah menderita kerugian besar, kata Ying Hou dengan suara yang dalam. Kami juga sama. Kalian telah mendapatkan begitu banyak barang kami, dan kami akan membalasnya dengan cara yang sama, jawab Jiang Peu sambil tersenyum. Kalau begitu, patuhi aturan. Siapapun yang lebih kuat adalah yang benar. Tapi kalian berempati. Ini melanggar aturan, kata Ying Hou sambil menunjuk Li Tianba. Saudara muda Si tidak akan mengambil tindakan. Kami hanya akan mengirim 3 orang. Jiang Peu membalikkan tangannya. Ziguang Arhat, bagaimana ekosistemnya? Ying Hou membalas dan bertanya pada Ziguang Arhat. Meskipun hubungan di antara mereka membaik, itu bukanlah hubungan yang saling percaya. Kuilku memiliki beberapa konflik dengan pendonor Li, jadi mengapa aku tidak memikirkannya? Arhat Ziguang tampaknya tidak menyadari konspirasi tersebut. Li Tianba melangkah maju dan menerkam ke arah Ziguang Arhat. Tindakannya mengejutkan semua pendeta yang hadir. Mereka tidak mengira dia akan mulai berkelahi tanpa mengucapkan kata pun. Namun, Ying Hou dan Sintong, 2 tetua jindan yang saleh, tidak mencoba menghentikan. Ini adalah sesuatu yang telah mereka diskusikan. Tianba. Dia tahu bahwa Li Tianba adalah seorang pedang berbakat, jadi dia telah waspada terhadap pedang terbang Li Tianba. Namun, saat Li Tianba menerkam, dia tidak mengaktifkan pedang terbangnya. Ziguang Arhat memanggil senjata sihir pedang terbang, yang terbang ke arah Li Tianba. Dia juga memanggil lonceng perunggu dan menyalakannya di kepalanya. Tubuhnya. Tepat saat senjata sihir pedang terbang melesat ke arah Li Tianba, senjata sihir berbasis pedang tingkat 3 muncul di tangan Li Tianba. Senjata berbasis sihir pedang tingkat 3 tampaknya tidak menggunakan banyak kekuatan dan dengan ringan mengetuk senjata sihir pedang terbang. Pedang terbang yang ditemukan oleh mata ilahi membuat pangkalan pedang tingkat 3 bertindak langsung pada senjata sihir pedang terbang itu sendiri. Mata dewa, memainkan peran kecil dalam pertempuran, dan itu hanya kemampuan untuk melihat lebih jelas daripada keterampilan biasa. Selama Anda siap untuk ini dan membuat beberapa perubahan pada kekuatan spiritual Anda dapat sepenuhnya terlindungi dari pengendalian mata ilahi. Penggunaan mata ilahi sangat rahasia dan tidak memiliki bentuk luar apapun. Itulah sebabnya Ziguang Arhat masih belum mengetahui bahwa Li Tianba memiliki kemampuan mata ilahi. Niat pedang yang tertinggi dilempar ke dalam senjata sihir pedang yang terbang dengan ketukan ringan. Ziguang Arhat mengeluarkan erangan teredam, yang merupakan serangan balik dari senjata sihir pedang terbang. Erangan tertahan itu disebabkan oleh trauma mentalnya. Meski tidak serius, tetap saja membuatnya bertahan selama setengah napas. Sasaran Li Tianba bukanlah pedang terbang ajaib milik Ziguang Arhat. Ia memanfaatkan momentum tersebut untuk mempercepat pendekatannya ke arah Ziguang Arhat. Ketika dia tiba di depan Ziguang Arhat, dia bergantian memegang gagang pedang tingkat 3 dengan kedua tangannya, dan mengaktifkan penglihatan dewa di matanya. Ziguang Arhat mengalami trauma mental dan tidak sempat mengendalikan kekuatan spiritualnya sendiri. Dengan mata ilahi milik Li Tianba, ia menemukan celah kekuatan spiritual. Li Tianba menutupnya dengan kedua tangannya, memotong pertahanan senjata ajaib lonceng perunggu. Pertahanan senjata ajaib lonceng perunggu saat ini masih dalam bentuk awalnya. Yang pertama melayang di atas kepala, menggunakan pola pengamanan pada senjata ajaib lonceng tembaga memiliki 2 keadaan. Dalam keadaan lain, senjata ajaib lonceng tembaga menjadi lebih besar, menutupi seluruh tubuh Ziguang Arhat di dalam senjata ajaib lonceng tembaga, sehingga mencapai efek perlindungan terkuat. Namun, Li Tianba terlebih dahulu melukai jiwa Ziguang Arhat, yang membuat Ziguang Arhat tidak dapat mengendalikan senjata ajaib lonceng perunggu. Lonceng perunggu dengan 1 pedang. Dengan suara embusan, sebuah kepala besar melayang. Saat kepala Ziguang Arhat terbang, dia juga pulih dari trauma mentalnya. Ketidakpercayaan dan keputusasaan melintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan pertarungan Li Tianba akan menjadi pengecut itu. Dia dipenggal oleh pedang Li Tianba bahkan sebelum dia bisa menangkis 1 serangan pun. Ying Hou dan Jiang Peu di samping belum mulai bertarung, dan bahkan belum mulai melakukan gerakan apapun, namun pertempuran di sini sudah berakhir. Untuk sesaat, Jiang Peu dan Ying Hou sama-sama merasa sedikit malu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus berjuang lagi untuk membuat konflik ini lebih realistis. Pikiran spiritual Li Tianba menyapu tubuh Ziguang Arhat, mengambil cincin luar angkasa,
dan juga menyingkirkan senjata ajaib pedang terbang dan senjata ajaib lonceng perunggu. Setelah melakukan semua itu, dia tidak bersantai sama sekali. Dia tetap waspada dan mengamati situasi di sekitarnya. Faktanya, bukan hanya para tetua jindan dari kedua belah pihak yang benar dan jahat yang sedang berada di sini yang mengejutkan, tetapi bahkan 9 arhat yang bersembunyi dalam kegelapan dengan menggunakan cara khusus juga tercengang. Menurut rencana sebelumnya, Ziguang Arhat akan memimpin Li Tianba ke pengepungan mereka, dan kemudian 9 arhat akan membentuk formasi untuk segera menangkap Li Tianba dan mundur. Keseluruhan rencana itu diteliti berulang kali, dan semua arhat yang terlibat di dalamnya yakin bahwa rencana itu dapat dilaksanakan. Namun mereka tidak pernah menduga satu hal, yaitu Ziguang Arhat dihilangkan tanpa menerima satu pukulan pun dari Li Tianba. "Aku menemukanmu," Li Tianba berteriak dengan suara berat. Indra ketuhanannya tersepu. Meskipun dia tidak memiliki formasi laut cahaya bintang, pemahamannya tentang formasi itu tidak lebih lemah dari master formasi manapun. Ini adalah pengetahuan yang diedarkan oleh tubuh aslinya, Li Chen. Selama pemindaian, indra keilahiannya menemukan aura samar formasi. Ini pasti semacam formasi rahasia kuil Qianye. Auranya sangat lemah. Jika ditempatkan di tempat lain, Li Tianba mungkin tidak menyadari keberadaan aura formasi ini. Mengetahui bahwa ada 9 arahat di lingkungan hidup, ia membuat penemuan ini ketika ia bersemangat dengan indra keilahiannya. Puncak Wanjian di tangannya terbang dan berubah menjadi gunung besar di udara, menekan ke suatu tempat sejauh 100 meter. Pada saat yang sama, dia juga membangun ke tempat itu, tidak peduli bahwa dia juga berada di bawah kekuatan senjata ajaib puncak Wanjian. Lamanya waktu pengaruh senjata ajaib Wanjian Feng tidak dapat memblokir 9 ini akan bergantung pada kekuatan 9 arhat tingkat menengah itu sendiri. Selain cara yang lebih baik menggunakan senjata sihir tipe gunung, tubuh asli Li Chen telah memberikan akurasi terbaik. Senjata ajaib Wanjian Feng adalah senjata ajaib milik Li Tianba. Meskipun bukan senjata ajaib kelahirannya, senjata ajaib itu dibuat olehnya sendiri. Hal ini membuat tingkat penyempurnaan senjata ajaib Wanjian Feng mencapai titik ekstrim. Secara khusus, niat pedang dalam senjata ajaib Wanjian Feng tidak akan mempengaruhi apapun padanya. Ketika senjata ajaib Wanjian Feng jatuh, satu area ruang terkunci oleh Wanjian Feng. Kekuatan pengikatan yang mengerikan dan niat pedang menyerang setiap bagian ruang. 9 arhat yang bersembunyi belum memutuskan apakah akan muncul dan melawan Li Tianba atau terus bersembunyi setelah melihat arhat Ziguang dibunuh. Mereka diculik oleh senjata ajaib puncak Wanjian. Kekuatan formasi tidak kasat mata tidak kuat. Apakah itu 2 tetua jindan dari jalan lurus atau 3 tetua jindan dari sekte Shen Luo? Setelah melihat 9 arhat, mereka semua mengerti bahwa ini adalah konspirasi melawan Li Tianba. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi pion kuil Qianye untuk bersanding dengan Li Tianba, yang membuat mereka sangat marah. Li Tianba menduduki dalam kelompok 9 arhat. Meskipun bab jindan dari buku rahasia pedang iblis hanya memiliki keterampilan untuk memperkuat dasar pedang kelas 3, konten sebelumnya berisi ilmu pedang pertempuran jarak dekat. Ini bukan ilmu pedang jarak dekat biasa, tetapi cabang ilmu pedang yang lain, yaitu ilmu pedang jarak dekat. Jenis ilmu pedang ini, yang jarang terlihat di dunia pedang abadi, ditampilkan di tangan Li Tianba. Senjata berbasis sihir pedang tingkat 3 dapat memotong, menusuk, dan membungkus. Setiap serangan akan merenggut nyawa seorang arhat. Sejujurnya, bahkan jika para arhat ini, yang kekuatannya mungkin berada di tahap tengah dan akhir arhat, tidak diserang oleh senjata ajaib Wanjian Feng, mereka tidak akan mampu menghentikan serangan jarak dekat Li Tianba. Mereka bahkan tidak memiliki sebagian kecil dari kekuatan mereka yang biasa. Jadi bagaimana mereka bisa menahan serangan Li Tianba? Ying Hou dan Xin Tong, 2 tetua jindan yang saleh, menyaksikan Li Tianba bertarung dan tidak bisa menahan diri agar tidak bersiap. Mereka semua adalah elit arhat dari kuil Qianye. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sama atau bahkan lebih besar dari mereka. Berdasarkan kekuatan yang mereka miliki, mereka seharusnya mengambil tindakan untuk menghentikan pelestarian Li Tianba. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan saat ini. Jika Li Tianba menjadi gila dan menyerang mereka, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Bab 369 diungkap. Tepat ketika Li Tianba dengan gembira membunuh arhat kuil Qianye, dia tiba-tiba merasakan jantung berdebar kencang. Dia saja akan menggunakan Lotus Step by Step untuk mundur tanpa mempedulikan konsekuensinya, karena masih ada 3 arhat baru yang tersisa untuk dibunuh. Namun, saat dia hendak menggunakan Lotus Blossoming with Every Step, dia terkejut karena dia tidak dapat menggerakkan Lotus Blossoming with Every Step, dan ruang di mana dia berada dikelilingi oleh kekuatan yang mengerikan. Seorang biksu tua muncul di samping Li Tianba. Dia melirik para arhat yang jatuh tanpa menunjukkan banyak emosi di matanya. Pada saat ini, 2 tetua jindan dari jalan lurus dan 3 tetua jindan dari sekte Shen Luo semuanya dalam keadaan tidak bisa bergerak. Itu yang mulia Hui Ke, Jiang Peu berseru dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Kemunculan Yang Mulia Hui Ke di sini tidak diduga oleh semua biksu. Ketika Yang Mulia Hui Jing datang ke pos pemeriksaan Jieshan,
beliau dihentikan oleh Patriark Lu. Awalnya diperkirakan tidak akan ada lagi Yang Mulia dari kuil Qianye yang datang ke sini. Siapa yang tahu bahwa Yang Mulia Huike akan datang lagi dan langsung menekan semua biksu yang hadir. Yang Mulia Huike menatap ke arah senjata ajaib Wan Jianfeng di langit yang tampaknya akan jatuh tetapi belum jatuh. Dan jatuh ke tangan. Li Tianba tidak merasa kehilangan kontak dengan senjata ajaib Wan Jianfeng. Rupanya Yang Mulia Huike tidak menghancurkan tanda pengakuan sang guru di dalam senjata ajaib Wan Jianfeng. Yang Mulia Huike mengulurkan tangan dan meraih Li Tianba. Dia menangkap Li Tianba berkata apa-apa, melangkah maju dan menghilang di tempat. Baru setelah sekejap berlalu sejak dia menghilang, kelima tetua Jindan yang hadir mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Mereka tampak muram. Kuil Qianye benar-benar mengirim seseorang yang terhormat untuk menangkap Li Tianba. Masalah ini jelas bukan masalah kecil. Khususnya Jiang Pu yang mengetahui latar belakang Li Tianba dengan baik, mengetahui pentingnya Li Tianba. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mengeluarkan cakram giok identitasnya dan mengirim pesan ke sekte tersebut. Semuanya, pos pemeriksaan Jieshan baru-baru ini ditutup. Kita harus menunggu leluhur sekte kita datang sebelum kita bisa membahas apapun. Setelah mengirim pesan, Jiang Pu berkata dengan suara yang dalam. Apakah ini benar-benar perlu? Ying Hou bertanya dengan heran. Di antara sumber daya yang beredar di pos pemeriksaan Jieshan, jumlah terbesar adalah sumber daya kelas 1 dan 2, yang merupakan sumber daya dasar bagi banyak pasukan. Bahkan resep ramuan yang diberikan oleh 3 sekte utama kepada murid-murid pemurnian Qi dan pembangun fondasi mereka termasuk dalam sumber daya ini. Jika sirkulasi penuh sumber daya ini terputus, dampaknya terhadap sekte Shenluo dan 3 sekte utama akan sangat besar. Mengingat betapa Patriark Lu menghargai Junior Brother Li, tindakan kuil Qianye kali ini mungkin memicu perang antara kedua sekte di tingkat Naschen Soul. Apakah aliran sumber daya di Boundary Mountain Checkpoint masih penting? Kata Jiang Pu sambil tersenyum tak berdaya. Yang Mulia Huike menggendong Li Tianba. Dan setiap kali dia melangkah, dia akan terlihat beberapa mil jauhnya. Selain itu, cara berjalan ini sangat santai, seperti berjalan-jalan di taman. Namun, Li Tianba tahu bahwa ini adalah worlds away dari kaki ilahi. Emas. Kemampuan pembesaran tubuhnya yang kuat juga tidak dapat digunakan saat Li Tianba tidak dapat melawan. Ini, donor muda, jangan khawatir, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Suara Yang Mulia Huike tenang tetapi dengan nada aneh yang membuat orang merasa kasihan dan tenang. Demi mendapatkan kepercayaan Li Tianba, dia dengan santai memasukkan senjata ajaib Wan Jianfeng ke dalam cincin luar angkasa Li Tianba. Cincin ruang angkasa Li Tianba memiliki tingkat yang tinggi. Cincin itu memiliki penghalang spiritual, tetapi diabaikan oleh Yang Mulia Huike. Tingkah laku Yang Mulia Huike tampak menunjukkan niat baik, tetapi pada kenyataannya, benda-benda yang ditempatkan di cincin luar angkasa Li Tianba tidak berbeda dengan benda-benda yang ditempatkan di tangan. Selama dia mau, dia bisa mengambil barang dari cincin luar angkasa Li Tianba kapan saja. Donor muda, kekuatan ilahi, teratai mekar di setiap langkah, Anda sebenarnya telah mencapai alam kesempurnaan agung. Mungkin bukan karena alam Anda. Anda sekarang dapat memperoleh warisan, dunia dalam jangkauan, dari warisan kekuatan ilahi, dunia dalam jangkauan. Yang Mulia Huike berkata kepada Li Tianba sambil menggunakan dunia dalam jangkauan untuk bepergian. Penguasaan Li Tianba atas kekuatan sucilah yang memperdalam spekulasi bahwa Li Tianba adalah seorang tokoh besar Buddha. Kalau dia bukan membayangkan seorang penganut agama Buddha yang hebat, bagaimana mungkin dia bisa mengolah lotus step by step, hingga ke taraf seperti itu hanya dalam hitungan beberapa tahun. Kuil Qianye telah meneliti teratai berbunga di setiap langkah selama ribuan tahun. Waktu 5 tahun untuk memulai teratai berbunga di setiap langkah. Untuk mencapai kondisi yang hebat, diperlukan setidaknya beberapa dekade latihan keras. Bagi mereka yang inovatifnya rendah atau tidak punya bakat yang sesuai, mereka bahkan tidak akan memenuhi persyaratan untuk mempelajari kekuatan gaib seperti itu. Rata-rata, kuil Chiba membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menemukan murid dengan anugerah kaki dewa, dan murid-murid ini dipilih dengan cermat dari beberapa generasi murid. Alasannya ia memiliki fondasi seperti itu. Yang Mulia Huike menjelajahi cincin luar angkasa Li Tianba dan menemukan sejumlah besar ramuan tingkat tinggi tingkat 3. Bahkan seorang pecinta jin dan tahap awal yang sangat dihormati di sekte tidak dapat memperoleh begitu banyak ramuan tingkat tinggi tingkat 3. Bukannya sekte besar tidak memiliki sumber keuangan untuk melakukannya, tetapi tidak mungkin bagi sekte besar untuk mengeluarkan semua sumber daya yang dapat digunakan untuk melatih sejumlah biksu besar jin dan menjadi satu murid. Jika hal ini sampai terjadi, saya khawatir sekte besar ini tidak akan bisa diwariskan selama bertahun-tahun. Ini juga secara tidak langsung menegaskan bahwa Li Tianba adalah tayangan dari seorang tokoh Buddha yang hebat. Kehidupan sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa Li Tianba telah memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, tetapi gambaran dari makhluk yang kuat akan mengingat beberapa sumber daya dengan alam. Dari kehidupan sebelumnya dapat ditemukan untuk memulihkan kekuatan. Objek spiritual semacam ini,
yang hanya dapat disentuh oleh leluhur Naschen Soul, muncul di cincin luar angkasa Li Tianba, yang juga merupakan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Yang Mulia Huike juga menemukan Jiang Chen, tetapi dia tidak menyentuh mayat Jiang Chen. Ketika memeriksa tubuh Li Tianba, dia merasakan pedang singi dari ramuan emas Li Tianba. Tahun. Pedang terbang kelahiran ini seharusnya milik seorang pendekar pedang veteran, tetapi diambil oleh Li Tianba dan menjadi pedang terbang kelahirannya. Yang Mulia Huike tidak menyangka bahwa ini adalah pedang terbang kelahiran yang dipelihara oleh Sang Buddha Agung itu sendiri. Tetapi ia dapat memastikan bahwa itu adalah pedang terbang kelahiran yang dipersiapkan oleh Sang Buddha Agung itu untuk ditampilkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Li Tianba mengenali pedang terbang yang telah disempurnakan dan dirawat selama 400 tahun sebagai gurunya? Jika Li Tianba benar-benar dirasuki oleh seorang pendekar pedang yang telah berlatih ilmu pedang selama 400 tahun, Yang Mulia Huike akan dapat beredar. Justru karena tidak ditemukan jejak kepemilikan jasad orang lain pada Li Tianba, hal ini lebih sesuai dengan kemungkinan bahwa ia adalah penampakan dari makhluk besar Buddha. Reinkarnasi makhluk yang kuat dan kepemilikan tubuh orang lain adalah dua hal yang berbeda. Tidak dapat mencapai harmoni sejati. Reinkarnasi orang yang kuat adalah metode lain yang lebih lembut. Tubuh yang dibangun terakhir akan sepenuhnya terintegrasi dengan ingatan kehidupan sebelumnya. Metode pertunjukan ini tidak berbeda dengan tubuh aslinya, dan kesesuaian antara jiwa dan tubuh sangatlah sempurna. Tentu saja, risiko yang dipancarkan orang yang kuat sangat besar. Reinkarnasi seringkali mendatangkan kekayaan besar. Dan setelah identitasnya terbongkar, biksu lain akan mengincarnya. Bagi makhluk kuat yang dapat direinkarnasi, walaupun ada sedikit manfaat yang tersisa dalam warisannya, itu sudah cukup bagi setiap pemirsa untuk mencari nafkah. Di mana Anda menaruh peninggalan kekuatan perjalanan melalui ruang angkasa dan peninggalan kekuatan telepati? Yang Mulia Huike melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan kedua peninggalan tersebut, jadi dia bertanya. Dia melepaskan kendali atas suara Li Tianba, membiarkan Li Tianba berbicara tetapi tidak dapat melakukan apapun lagi. Li Tianba mengabaikan Yang Mulia Huike dan bahkan tidak memikirkan apapun yang terkait dengannya. Dia jatuh ke tangan kuil Qianye. Jika memungkinkan, dia akan segera bunuh diri jika dia tidak bisa melarikan diri. Li Tianba adalah klon, tubuh asli Li Chen adalah yang paling penting. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menjaga rahasianya di bawah kekuatan magis kuil Qianye. Jika pihak lain terlalu memaksanya, dia akan menemukan cara untuk bunuh diri. Sekarang dia ingin melihat bagaimana kuil Qianye akan memperlakukannya. Dia tidak ingin mati jika dia bisa menghindarinya. Klon Li Tianba sangat penting bagi Li Chen. Keberadaan Li Tianba sama saja dengan memberi identitas Li Chen yang lain. Meskipun kekuatan pedang terbang Li Chen saat ini tidak sebaik Li Tianba, seorang pedang berbakat sejati, namun ia jauh lebih kuat dari keahlian lainnya. Melihat Li Tianba tidak ingin menjawab, Yang Mulia Huike tidak memaksanya. Li Tianba sudah ada di tangan, dan kedua relik itu akan dikembalikan cepat atau lambat. Dia sangat cepat dan kembali ke gerbang kuil Qianye hanya dalam beberapa jam. Sebelum Li Tianba sempat mengamati lingkungan sekitar, ia dibawa ke aula besar oleh Yang Mulia Huike menggunakan A World Away. Dinding aula utama dipenuhi patung-patung Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Setiap patung memiliki postur yang berbeda-beda, namun semuanya menampilkan pesona yang unik. Li Tianba merasa bahwa patung-patung Buddha ini tidak dilukis secara acak. Ia melihat patung Buddha yang familiar di antara patung-patung itu, yaitu patung Buddha Vajra yang sedang marah. Patung Buddha Vajra yang marah dan wujud asli latihan Li Chen, sihir perlindungan tubuh Vajra, tidak dapat dikatakan sama, tetapi konsepsi artistiknya sama. Ketika dia melihat patung Vajra murka, dia segera tahu bahwa itu adalah gambaran Vajra murka yang sebenarnya. Lihatlah patung Buddha lainnya di dinding. Jika semua patung Buddha dilukis berdasarkan gambar dewa dan Buddha yang sebenarnya, maka ini akan sangat mengerikan. Jika semua patung Buddha di sini dilukis berdasarkan makna sebenarnya, maka Li Tianba akan terkejut hanya dengan memikirkan warisan kuil Qianye. Donatur muda, mohon beristirahatlah di sini selama beberapa hari dulu. Dia tidak menyegel kekuatan Li Tianba, seolah-olah kekuatan Li Tianba tidak perlu menyegel sama sekali. Li Tianba tidak berkata apa-apa. Dia duduk dengan tenang di putuan dan memperhatikan Yang Mulia Huike pergi. Setelah Yang Mulia Huike pergi, dia menunggu beberapa saat. Karena tidak merasakan kehadiran apapun di sekitarnya, dia berdiri dan memeriksa sekeliling. Aula ini tidak hanya memiliki formasi, tetapi juga memiliki beberapa kekuatan khusus yang mengelilinginya. Dia mencoba menyerang tembok, tetapi dia masih jauh dari tembok itu dan tidak bisa masuk lagi. Bahkan jika dia mengeluarkan pedang kelas 3 dan menggunakan kemampuan konservasi tubuh untuk menyerang dengan seluruh kekuatan, efeknya akan tetap sama. Berdasarkan pengetahuannya tentang formasi, formasi di sini seharusnya menjadi bagian dari formasi perlindungan sekte. Selain melindungi sekte, formasi pelindung juga dapat memusatkan sejumlah sumber daya di satu atau dua tempat dalam formasi untuk membentuk tempat yang paling terlindungi. Jenis formasi ini adalah yang paling sulit untuk memecahkan,
Karena para sekutu yang berada di dalam formasi tersebut akan terkena kekuatan formasi yang dikumpulkan oleh formasi pelindung sekte, dan sumbernya tidak ada di sini, sehingga kesulitan untuk memecahkannya akan meningkat berkali-kali lipat. Tentu saja, jika itu benar-benar sebuah formasi, Li Tianba, dengan dukungan tubuh aslinya Li Chen, dapat menghabiskan waktu untuk memecahkan formasi tersebut. Namun yang lebih merepotkan adalah kekuatan khusus yang tidak diketahui. Justru karena adanya kekuatan khusus inilah, Li Tianba yang jelas-jelas memiliki kekuatan tahap akhir pemurnian tubuh inti emas, tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun di sini. Li Tianba mempelajarinya selama 1 jam, dan akhirnya dia duduk kembali di putuan dengan lemah. Ia mengamati patung Buddha di dinding, sementara tubuh aslinya Li Chen merekam gambar yang ia amati dalam senjata ajaib kelahirannya Kuantum 01 melalui koneksi jiwa. Meskipun dia tidak mengetahui apa fungsi patung Buddha ini jelas merupakan pengetahuan yang sangat penting. Tepat ketika dia mengira akan tetap seperti ini selama beberapa hari dan menunggu kuil kianya datang kepadanya, dia mendengar suara nyanyian Buddha. Suara-suara Buddha datang dari 4 arah. Suara-suara dari 4 arah itu membawa makna Buddha yang kuat. Ajaran Buddha. Bagi para penganut agama Buddha, mendengarkan 4 biksu menyampaikan ajaran Buddha merupakan kesempatan langka untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam beragama Buddha. Namun bagi umat non-Buddha, ajaran Buddha yang disampaikan ke 4 pendeta tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam menyihir pikiran. Jika kamu berada di lingkungan tempat 4 biksu terkemuka membabarkan ajaran Buddha dalam jangka waktu lama, perlahan-lahan kamu akan kehilangan jati dirimu. Bab 370 Promosi. Li Tianba merasa tekadnya mulai melemah. Setiap patung Buddha di dinding aula ini memiliki leher aneh, yang memperkuat semangat Buddha ke 4 biksu tersebut. Meskipun semangatnya jauh lebih kuat daripada para penguasa Jindan pada level yang sama, namun belum cukup kuat untuk menahan pengaruh kehendak Buddha pada level ini. Tubuh asli Li Chen sedikit tergerak, ia mengambil alih tubuh Li Tianba dan menghalangi kesadaran Li Tianba. Li Tianba adalah kloningannya, dan tubuh aslinya memiliki kendali penuh atas kloningan tersebut. Jika bukan karena situasi ini, Li Chen tidak akan memperlakukan Li Tianba seperti ini. Yang Mulia Huike melihat gambar-gambar yang dipancarkan oleh formasi tersebut. Karena dia menduga bahwa Li Tianba adalah gambaran dari seorang guru besar Buddha, dia tidak menyelidikinya secara langsung. Ketidakpuasan di antara para guru besar Buddha. Faktanya bahwa dia membawa Li Tianba ke kuil kianya. Ini sebenarnya sedang menuntun tubuh menampilkan seorang guru Buddha keluar dari gua iblis, dan guru Buddha itu seharusnya berterima kasih padanya. Pada awalnya, Li Tianba tampak dekaden, yang menarik perhatian Yang Mulia Huike. Alasan mengapa Li Tianba dibawa ke aula ini untuk mendengarkan ajaran Buddha dari 4 biksu terkemuka adalah untuk menekan kesadaran Li Tianba saat ini. Jika tidak, Anda harus hingga kekuatan kehidupan ini mencapai tingkat tertentu sebelum menunggu kesadaran kehidupan sebelumnya akan bangkit dengan sendirinya. Tentu saja ada risiko yang terlibat, itulah alasan orang yang kuat akan menyegel kesadaran mereka saat bereinkarnasi. Hanya ketika standar alam yang ditetapkan oleh orang-orang kuat tercapai, kesadaran orang-orang kuat akan terbangun. Yang Mulia Huike tidak ingin guru Buddha itu segera membangkitkan kesadarannya. Tidak mengherankan bahwa Yang Mulia Huike sangat berhati-hati. Yang dapat dideteksinya, dan itu akan memerlukan cara seperti itu untuk memastikannya. Melihat kesadaran Li Tianba hampir tenggelam, karena suatu alasan, ekspresi Li Tianba tiba-tiba menjadi tenang, dan ekspresi ketenangan dan kedamaian muncul di wajahnya. Ini sepertinya tidak dipengaruhi oleh makna sejati ajaran Buddha. Setelah mendengar makna ajaran Buddha sejati, para biksu non-Buddha pertama-tama akan jatuh ke dalam kebejatan yang dalam, mengingat semua dosa mereka, merasa menyesal dan jatuh ke dalam rasa bersalah yang mendalam. Kecuali jika Li Tianba tidak memiliki dosa di dalam hatinya, tetapi Li Tianba lahir di sekte iblis sekte Senluo, dan informasi dari kuil kianya saja menunjukkan bahwa Li Tianba telah membunuh banyak biksu. Akankah Buddha? Niat Buddha ini bukanlah niat Buddha biasa. Kalau saja Yang Mulia Huijing tidak dirasuki setan, dan biksu Buddha keempat tidak terus-menerus menghotbahkan ajaran Buddha kepadanya untuk menekan setan di dalam hatinya, Yang Mulia Huike tidak akan rela mengerahkan biksu keempat sekaligus demi Li Tianba. Belum lagi aula prajna tempat Li Tianba berada merupakan tempat berkhotbah tingkat tertinggi di kuil kianya, yang dapat memperkuat pengaruh 4 biksu terkemuka yang berkhotbah mengenai ajaran Sang Buddha. Kekuatan besar agama Buddha memang mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Yang Mulia Huike menganggap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan sebagai sarana kekuatan besar agama Buddha. Dia tidak membuat Li Tianba khawatir, karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Li Tianba selanjutnya. Salah satu kesadaran otak Li Chen mengambil alih tubuh kloningannya, Li Tianba. Niat Buddha semacam ini tidak dilakukan secara khusus untuk Li Tianba, tetapi dilakukan oleh kuil kianya untuk menekan iblis dalam diri Yang Mulia Huijing. Li Tianba hanya melakukannya demi kenyamanan. Seseorang dapat membayangkan betapa dahsyatnya niat Sang Buddha ketika digunakan untuk menghadapi setan-setan dalam diri Yang Mulia. Jika Li Chen tidak memiliki senjata ajaibnya sendiri, Kuantum 01,
dan 191 otak yang berbagi kehendak Buddha, dia pasti akan terpengaruh oleh kehendak Buddha. Li Chen, yang sedang duduk di gua tempat tinggalnya di puncak Qijian, sekte Shushan, memiliki gelombang semangat Buddha yang tiada henti di dalam tubuhnya. Meskipun kehendak Sang Buddha tidak dapat mempengaruhi kesadarannya, namun kehendak itu berdampak pada dirinya. Pikirannya bergerak sedikit, dan sebuah bayangan muncul di belakangnya. Itulah makna sebenarnya dari sihir pelindung tubuh Vajra dalam bentuk Vajra yang marah. Pada saat ini, dia sedang berlatih keterampilan sihir perlindungan tubuh Vajra. Dia telah meminum 10 tetes Tianluo Fairy Milk, tingkat 4. Tentu saja ada banyak alasan untuk hal ini, tetapi ada juga alasan mengapa praktik agama Buddha membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari Sang Buddha. Namun, bahkan mereka yang merupakan murid inti sekte Buddha tidak dapat memiliki kondisi seperti yang dimiliki Li Chen saat ini. Kemauan Buddha dari 4 biksu Buddha Agung tidak dapat disia-siakan sesuka hati. Bila keempat pendeta Buddha itu terus-menerus melayani para pengikutnya di kuil dan menggunakan kehendak Buddha untuk membantu para pengikutnya dalam menanamkan teknik-teknik Buddha, maka mustahil bagi mereka untuk mengembangkan kehendak Buddha hingga tingkat seperti itu. Itu adalah fondasi yang paling berharga bagi kuil Qianye, dan digunakan untuk menghadapi setan batin yang mungkin muncul pada tingkat pertama yang mulia. Biksu Buddha tersebut mungkin tidak mempunyai kegiatan apapun sepanjang hidup mereka, tetapi begitu mereka dimobilisasi, hal itu akan menyangkut masalah hidup dan mati yang mulia. Yang mulia merupakan leluhur jiwa yang baru lahir, dan keberadaan seperti itu terkait dengan kemakmuran suatu sekte. Li Chen mendapat manfaat dari pengaruh klonnya Li Tianba, atau dengan kata lain, dari pengaruh yang mulia Hui Jing. Jika Anda menelusuri sumbernya, itu semua karena Li Chen sendiri. Setan dalam diri yang mulia Hui Jing berhubungan dengan Li Chen. Setan dalam dirinya, Vajra yang marah yang terbentuk oleh makna sebenarnya mulai menyerap makna Buddha dengan gila-gilaan segera setelah muncul. Hal ini membuat sosok ilusi Vajra yang marah hampir padat, seperti tubuh nyata, yang meraung ke langit. Raungan Vajra yang marah tidak terdengar, tetapi itu merangsang kekuatan Vajra dalam tubuh Li Chen. Di bawah pengaruh raungan itu, kekuatan Vajra terus mengalir melalui tubuhnya. Kekuatan Vajra lebih dari 2 kali lipat lebih kuat daripada kekuatan Vajra yang pernah dipraktikkan sebelumnya. Ini adalah efek yang dicapai dengan penambahan atas kehendak Buddha. Kehendak Buddha biasa tidak memiliki efek seperti itu. Kekuatan Vajra dalam tubuhnya berubah menjadi energi emas, dan kemanapun energi itu lewat, semuanya berubah menjadi emas. Jika Anda memperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa warna emas ini sebenarnya adalah pola berlian. Vajra Body Protection Magic Skill, milik Li Chen hanya memilih lagi dari kondisi sempurna bab Golden Elixir. Ini juga merupakan bab terakhir dari Vajra Body Protection Magic Skill yang telah diperolehnya. Biasa. Ya, ini adalah evolusi, yang berarti tubuhnya sedang bertransformasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia pernah melihat tubuh tetua agung yang mencatat ramuan emas, dan ada mayat hidup di ruang komputer, jadi dia memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemurnian tubuh tertinggi dari tahap ramuan emas daripada menguasai lainnya. Keadaannya saat ini adalah dia sedang bertransformasi tingkat menuju penyempurnaan tubuh tertinggi di tahap Jindan. Transformasi ini berarti bahwa mulai sekarang tubuhnya sangat berbeda dari tubuh seorang Jindan biasa, dan ia sudah memiliki sedikit kemampuan tubuh Naschen Soul. Keempat biksu terkemuka yang sedang duduk bersila di keempat sudut luar balai prajina pun bertanya-tanya mengapa ruh Buddha mereka hilang dalam jumlah besar. Dalam keadaan normal, mereka menyampaikan kehendak Buddha dengan melepaskan kehendak Buddha mereka sendiri bersamaan dengan suara Buddha, yang dengan demikian mempengaruhi orang-orang tertentu. Namun, pesan Sang Buddha yang dihotbahkan akan menimbulkan kerugian. Kerugian ini masih dalam taraf yang dapat diterima jika hanya ditujukan kepada Yang Mulia Hui Jing. Namun hari ini, Yang Mulia Hui Ke mengajukan permintaan dan menambahkan seorang yang berkuasa pada tahap awal Jindan ke aula prajina. Entah kenapa, kekuatan Buddha rusak parah. Untungnya, akumulasi ratusan tahun oleh keempat biksu terkemuka ini tidak dapat dihabiskan dalam waktu singkat. Mereka hanya bisa menunggu hingga ajaran Buddha ini selesai sebelum menyelidiki apa yang terjadi. Tentu saja mereka tidak akan pernah menyangka kalau ruh agama Buddha mereka diserap oleh Li Chen di sekte Shushan dan menjadi bekalnya untuk berlatih latihan binaraga Buddha. Kulit Li Chen seluruhnya berwarna keemasan, dengan pola-pola Vajra Buddha samar-samar berkelap-kelip di kulitnya. Setelah beberapa waktu berlatih, kekuatan Vajra emas mengalir ke seluruh tubuhnya, tidak ada bagian yang tidak disentuh. Awalnya, dia merasa bahwa keterampilan sihir perlindungan tubuh Vajra masih sedikit canggung, tetapi sekarang telah benar-benar mencapai kesempurnaan. Aku tidak menyangka akan ada kesempatan seperti ini. Li Chen memeluk dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut di matanya. Mengingat masalah yang ditimbulkan Li Tianba pada kuil Qianye, dia pasti akan memaksakan menyerahkan 2 peninggalan warisan, dan tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kuil Qianye memiliki kesalahpahaman besar dan benar-benar menganggap Li Tianba sebagai ciptaan seorang tokoh Buddha yang hebat. Mengeluarkan biaya.
Li Chen menggerakkan tubuhnya dan perasaan yang sangat kuat datang dari dalam tubuhnya. Dia mengulurkan tangan ke tempat itu dan dengan lembut mencubit udara. Sebuah ledakan udara terdengar di tangan, seolah-olah udara dipadatkan hingga hampir meledak. Situasinya sangat istimewa. Bagi seorang amatir yang berlatih berkemah fisik, hal yang paling sulit bukanlah mencapai tahap akhir dari ramuan emas, tetapi meningkatkan berkemah fisik. Dengan peningkatan alam, secara relatif, ada lebih banyak sumber daya. Mereka tidak akan kekurangan sumber daya untuk merusak ramuan emas biasa. Sumber daya pemurnian tubuh mereka jauh lebih mahal daripada ramuan emas biasa. Secara umum, dibutuhkan waktu yang lama bagi ramuan pemurnian tubuh untuk mencapai tingkat pemurnian tubuh Li Chen setelah tahap akhir ramuan emas. Teknik budidaya tubuh adalah yang paling sulit dipraktikkan, dan sumber daya yang dibutuhkan terlalu banyak. Bagi seseorang seperti Li Chen yang secara langsung menggunakan sumber daya pemurnian tubuh tingkat 4 untuk berlatih teknik pemurnian tubuh, apalagi sebuah sekte besar, bahkan jika dia adalah putra kandung leluhur jiwa baru lahir, leluhur jiwa baru lahir itu tidak akan memancarkan semua sumber dayanya yang tersedia untuk putra sendiri. Sumber daya pemurnian tubuh tingkat 4 juga sangat berharga bagi leluhur jiwa baru lahir. Li Chen, yang menggunakan sumber daya pemurnian tubuh tingkat 4, mampu mengolah tubuhnya hingga ke tahap inti emas yang ekstrim meskipun dia belum mencapai tahap inti emas akhir, dan bahkan berada di tahap inti emas awal. Dalam kasusnya, secara teoritis, dia dapat dikatakan berada pada level tetua agung dalam hal penyempurnaan fisik, namun levelnya yang sebenarnya belum mencapai level tersebut, jadi sungguh mustahil untuk memberikan penilaian akurat mengenai levelnya. Pikiran Li Chen bergerak sedikit, dan pedang jantungnya terbang keluar, berputar-putar di dalam ruangan, dan tertutup ke arah tubuhnya. Dengan suara berdenting, pedang hati menghantam tubuhnya. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun, dia hanya menggunakan sihir perlindungan tubuh Fajra. Ini hanyalah garis pertahanan pertama dari sihir pelindung tubuh Fajra. Akan berubah menjadi pertahanan untuk menahan serangan. Vitalitasnya juga menjadi sangat kuat. Bahkan jika lengannya terputus, selama lengannya tidak rusak parah, dia bisa langsung menyambungkannya kembali. Pedang hati tidak menimbulkan ancaman apapun padanya, yang mana tidak dapat dimatikan karena pedang terbangnya tidak begitu kuat. Kekuatan pedang hati yang paling-paling hanya dapat mengancam pertarungan biasa di tahap tengah inti emas. Dia mengayunkan, dan dengan lambaian tangan, senjata ajaib berbasis pedang tingkat 3 muncul di tangan. Namun, saat dia melihat senjata ajaib berbasis pedang kelas 3, dia mengurungkan niat untuk menggunakan senjata ajaib ini untuk mencoba membela diri. Karena kualitas senjata sihir berbasis pedang tingkat 3 saat ini telah melampaui tingkat senjata sihir tingkat 3. Meskipun belum mencapai tingkat 4, namun berada di antara tingkat 3 dan 4. Hal ini juga membuat senjata sihir berbasis pedang tingkatnya melampaui 3 standar tingkat 3. Li Chen tidak ingin dirusak oleh senjata ajaib tingkat ini. Sebenarnya, tidak perlu melakukan pengujian lebih lanjut. Kuantum 01, senjata ajaib kelahirannya, telah mulai memperbarui data tubuh melalui pemindaian tubuh secara terus-menerus. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum dia dapat melihat dengan jelas data sebenarnya dari tubuhnya. Saya penasaran apakah ada teknik lanjutan dari sihir pelindung tubuh Fajra, bisik Li Chen pada dirinya sendiri. Masih terlalu dini untuk mempertimbangkan latihan selanjutnya dari seni ilahi pelindung tubuh Fajra, sekarang. Seorang tetua agung. Ia juga perlu meningkatkan ramuan emasnya ke tahap akhir sebelum ia memenuhi syarat untuk maju ke tahap Nascent Soul. Tentu saja, jika Anda mempertimbangkan penyempurnaan tubuh dan jiwa yang baru lahir, cara promosinya akan agak berbeda dari kekuatan jin dan biasa. Meskipun pemurnian tubuh sangat kuat, ketika mencapai tahap Nascent Soul menyatu dengan tubuh Tao dan tidak dapat meninggalkan tubuh. Terlebih lagi, ketika mengalami cedera fatal, Nascent Soul tidak dapat melarikan diri sendiri dan bangkit kembali di tubuh lain. Mengingat penekanan Li Chen pada kehidupan, dia tidak akan mempertimbangkan beberapa jiwa baru lahir pemurnian tubuh yang tidak biasa kecuali jika sama sekali tidak ada cara untuk maju ke tahap jiwa baru lahir melalui cara normal. Bab 371 Bimbingan. Kali ini, Biksu Buddha keempat selesai menyampaikan ajaran Buddha sedikit lebih awal, tetapi Yang Mulia Huike tidak peduli. Dia menatap Li Tianba yang sepertinya sedang tertidur, terhibur, dan menutup matanya. Li Tianba telah mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama, dan kekuatan Buddha yang diperkuat oleh para biksu Buddha tidak mempengaruhinya. Yang Mulia Huike semakin yakin bahwa dia adalah tayangan dari seorang tokoh Buddha yang agung. Anda harus tahu bahwa bahkan jika Yang Mulia Huike sendiri berada di Li Tianba, mustahil dia untuk mengatur posisi Li Tianba. Dia tidak tahu bahwa kesadaran Li Tianba telah tertanam dan kesadaran tubuh aslinya. Li Chen lah yang mengendalikan tubuhnya. Betapapun kuatnya kehendak Sang Buddha, tidak akan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap Li Chen jika pengaruhnya hanya 191. Li Chen pulih dari kegembiraan menyempurnakan tubuhnya, dan pikiran kembali ke tubuh Li Tianba. Dia menggerakkan kesadaran spiritual Li Tianba dan mulai mengkondisikan sekelilingnya.
Pemindaiannya berbeda dari klonnya Li Tianba. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dia sedikit kecewa. Dengan kata lain, ruang tempat Li Tianba dibuka oleh formasi tersebut, dan kemungkinan besar itu bukan satu-satunya ruang di aula tersebut. Aula ini seharusnya memiliki lebih dari 2 ruang. Semuanya dibuka oleh formasi, tapi saya tidak tahu kenapa demikian. Dia ingin menggunakan pikiran spiritualnya untuk menyelidiki situasi di ruang lain, tetapi penghalang energi aneh menghalangi pikiran spiritualnya untuk melakukannya. Sekalipun dia sangat ahli dalam formasi, penghalang energi aneh itu membuatnya tak berdaya. Jika dia tidak dapat menembus penghalang energi aneh ini, Li Tianba tidak akan dapat melarikan diri. Setelah beberapa saat, dia mungkin benar-benar kehilangan klon yang sangat penting ini. Dengan rasa enggan yang kuat, dia mengaktifkan mata ilahi. Dengan mata ilahi, patung Buddha di dinding diperbesar, menampilkan pola-pola kecil yang membentuk patung Buddha, terutama patung Vajra yang murka. Pola-pola yang membentuk patung Vajra yang murka adalah pola-pola Vajra yang sama dengan pola-pola Vajra di tubuhnya. Dia pernah mencobanya sebelumnya, tetapi pola ini mungkin tidak puas. Bahkan jika dia ingin merekamnya, pola itu tidak dapat disimpan karena aturan tertentu. Lagi pula, kuil Chiba merupakan sekte Buddha besar, dan ia mampu melestarikan pola-pola ini dan membentuknya menjadi patung Buddha. Tidak, mungkin karena patung Buddha lah polanya dapat bertahan. Li Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Goresan-goresannya semuanya terdiri dari garis-garis yang dibentuk oleh pola-pola Vajra. Jika para biksu kuil Chiba melihat tindakannya, mereka mungkin akan terkejut. Aula Prajna. Patung Buddha di dinding aula Prajna kecil ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun untuk dicat hingga mencapai kondisi saat ini. Setiap patung Buddha merupakan jejak yang ditinggalkan oleh seorang jenius dalam sejarah kuil Chiba yang menanamkan beberapa teknik Buddha. Metode Li Chen lebih brutal. Ia menggerakkan banyak pikiran ilahi, yang masing-masing dikendalikan oleh otak yang independen. Otak-otak ini bekerja bersama di bawah koordinasi senjata ajaib kelahirannya Kuantum 01. Secara teoritis, mustahil untuk menggambar pola Vajra, tetapi karena keseimbangan khusus dari patung Buddha Vajra murka itu sendiri, pola itu benar-benar tergambar. Li Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap garis patung Buddha Vajra yang marah itu terdiri dari pola Vajra yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dengan bantuan Kuantum 01, jika bukan karena mata dewa yang dapat mengamati tingkat mikrometer di dunia nyata, mustahil untuk menggambar patung Buddha Vajra yang sedang marah. Patung Vajra murka itu megah dan hikmat. Li Chen selalu merasa bahwa patung itu bisa hidup kembali kapan saja. Dia tidak tahu apakah ini ilusi. Dia bukan seorang praktisi Buddha sejati, dan dia tidak tahu apa konsekuensinya jika dia benar-benar menerima perhatian khusus dari Vajra yang murka. Li perilaku Chen di Gua Puncak Cijian, sekte Shushan tidak mempengaruhi kendali atas klonnya, Li Tianba. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat menerobos masuk ke istana Prajna melalui mata ilahi dan pengetahuannya tentang formasi. Jadi dia harus mempertimbangkan cara lain. Dia tidak memiliki banyak cara untuk digunakan pada klonnya Li Tianba. Dia berpikir telepati dan mencoba mengaktifkannya. Kekuatan mental adalah jenis kekuatan khusus. Dia menemukan bahwa formasi dan penghalang energi aneh di sini tidak akan menghalangi kekuatan mental. Wajar saja jika kita berpikir tentang hal itu. Aula Prajna dirancang untuk memperkuat kehendak Sang Buddha. Sampai batas tertentu, kehendak Sang Buddha sebenarnya adalah semacam kekuatan spiritual. Setelah melakukan telepati, ia segera merasakan posisi keempat pendeta terkemuka di luar. Keempat pendeta terkemuka itu berada dalam jangkauan telepati yang efektif. Namun, ia tidak berani menggunakan telepatinya pada pendeta keempat itu. Ini adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual biksu keempat itu jauh melampaui Li Tianba. Dengan kemampuan telepati yang dimiliki Li Tianba, hanya angan-angan belaka untuk ingin mengejutkan pikiran keempat biksu itu. Li Tianba berada. Dia segera merasakan pikiran yang kekuatan spiritualnya menjulang tinggi. Bila kekuatan spiritual keempat pendeta itu bagaikan matahari, maka matahari itu sebenarnya adalah ilusi. Tetapi kekuatan pikiran spiritual yang dirasakannya bagaikan gunung asli, yang jauh lebih mengerikan daripada matahari yang ilusi. Saat Li Chen hendak mundur, dia berhenti. Ia menemukan bahwa kekuatan mental dari pikiran ini sedikit membingungkan. Bagi seorang pemenang yang memiliki kekuatan mental puncak gunung sejati, seharusnya tidak ada kebingungan dalam kekuatan mentalnya. Mereka semua telah mencapai tingkat kekuatan spiritual yang sekokoh kenyataan, jadi bagaimana mungkin ada kebingungan? Kecuali Li Chen memikirkan sebuah kemungkinan, dia memikirkan sebuah rumor. Mengenai rumor tentang kuil Chiba, dikatakan bahwa serangan roket jarak jauh terakhir, selain menyebabkan kerusakan pada bangunan dan personel kuil Chiba, juga menyebabkan Yang Mulia Huijing mengembangkan mental setan. Alasan utamanya adalah bahwa gerakan yang dilakukan oleh Yang Mulia Huijing agak terlalu besar pada saat itu, dan kuil Qianye tidak dapat merahasiakannya meskipun menginginkannya. Mengingat identitas Li Chen dan minat khususnya pada kuil Qianye, dia juga tahu tentang masalah ini. Sekarang setelah saya berpikir lagi,
Mungkin mencurigai yang berada di aula Prajina yang sama dengan Li Tianba kemungkinan besar adalah Yang Mulia Huijing yang telah mengembangkan mental setan. Jika Yang Mulia Huijing dalam keadaan normal, Li Chen tidak akan pernah berani menggunakan telepati barunya untuk memprovokasi harimau itu. Namun dalam situasi saat ini, mungkin Yang Mulia Huijing adalah kesempatan bagi Li Tianba untuk melarikan diri. Pada titik ini, dia tidak punya kekhawatiran lagi. Demi menjaga klonnya Li Tianba tetap hidup, dia siap mengambil risiko. Li Chen pertama kali terbang keluar dari gua. Ia mengirim pesan kepada gurunya, Tetua Su dan Tetua MA, menjelaskan bahwa ia akan melakukan perjalanan. Karena tidak memperoleh keberuntungan apapun dalam perjalanannya sebelumnya, Tetua Su dan Tetua MA secara bertahap mulai terbiasa dengan kepergiannya melalui gerbang gunung dan tidak lagi banyak disetujui. Begitu dia meninggalkan gerbang gunung, dia mengaktifkan rahasia penyembunyian yang menutupi langit, dan rahasia penyembunyian jiwa yang mempesona, secara berurutan, meminjam efek tembus pandang dari bayangan, dan menggunakan langkah demi langkah mekar teratai, untuk menuju kuil Tianye. Sambil diterapkan di jalan, dia masih mengendalikan klonnya Li Tianba, mencoba menggunakan telepatinya untuk menghubungi Yang Mulia Huijing. Kondisi Yang Mulia Huijing membaik pesat. Setan-setan batinnya ditekan jauh di dalam jiwa. Setiap kali keempat biksu itu membabarkan ajaran Buddha, setan-setan batinnya akan melemah. Tetapi setan dalam dirinya terlalu keras kepala untuk disingkirkan sepenuhnya. Saya tidak terlalu khawatir. Sekalipun biksu keempat itu berhenti mengkhotbahkan ajaran Sang Buddha, mereka tidak berhenti memahami diri mereka sendiri terhadap ajaran Sang Buddha. Pikirannya terbuka, sehingga ia dapat menerima ajaran Sang Buddha dengan lebih baik ketika keempat biksu itu membabarkannya. Bagaimanapun, kami berada di kuil Chiba, jadi tidak ada kemungkinan adanya bahaya. Dia mungkin tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang biksu yang menguasai kekuatan pikiran di kuil Tianye, dan akan berada di aula yang sama dengannya. Kemungkinan terjadinya hal ini begitu rendah sehingga hampir tidak mungkin terjadi. Kuil Tianye adalah tempat yang begitu kuat sehingga bahkan 5 sekte besar lainnya tidak berani meremahkannya. Selain saat terakhir kali sebuah roket menerobos gerbang gunung tersebut sebenarnya belum pernah diserbu selama ribuan tahun. Yang Mulia Huijing tidak waspada sama sekali. Pikiran seperti tidak berdaya, dengan pintu terbuka untuk menyambut pengunjung. Masalahnya adalah kekuatan mental yang dikendalikan oleh Li Chen tidak ikut serta dalam pemilu. Sebagai kekuatan supranatural, telepati, sangat tertutup dalam invasinya ke dalam pikiran. Ketika kekuatan spiritual mencapai gunung, ia masuk tanpa menemui perlawanan apapun. Pada saat ini, biksu terkemuka keempat mulai mengkhotbahkan ajaran Buddha sekali lagi, dan sasaran mereka tetap Yang Mulia Huijing dan Li Tianba. Li Chen tidak peduli dengan pengaruh kehendak Buddha pada dirinya, ia mengabaikannya begitu saja. Yang Mulia Huijing mulai merasa senang dan sedih pada saat-saat tertentu sesuai dengan keinginan Sang Buddha, dan emosinya dilepaskan dengan bebas sesuai dengan keinginan Sang Buddha. Melalui bimbingan keinginan Sang Buddha, ia mampu menghilangkan akar penyebab setan-setan dalam dirinya. Dengan cara ini, setan-setan dalam dirinya menjadi udara tanpa sumber dan hanya akan terus melemah. Tentu saja, emosi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi konservasi dan pelepasan seperti itu dapat mengendalikan emosi negatif pada tingkat terendah. Hari ini, Yang Mulia Huijing, seperti biasa, melampiaskan emosinya di benak Sang Buddha. Baik dia maupun keempat biksu itu tidak menyadari adanya kekuatan spiritual yang bercampur dalam niat Sang Buddha. Ketika Yang Mulia Huijing melampiaskan amarahnya yang besar, kekuatan spiritual ini tepat pada waktunya mengarahkan amarahnya ke arah lain. Tidak peduli seberapa lemahnya, esensinya adalah satu tingkat lebih tinggi dari kehendak Buddha dari empat biksu. Li Chen tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan niatan Buddha dari keempat pendeta tersebut, tetapi ia menggunakan metode menggunakan kekuatan kecil untuk menggerakkan suatu benda besar guna mengubah arah tutunan keempat pendeta tersebut. Di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, kemarahan Yang Mulia Huijing tidak hanya mereda setelah dilampiaskan, tetapi malah menjadi semakin intens. Setan batin yang telah menekan jauh di dalam tubuhnya kini menemukan kesempatan untuk mengambil alih pekerjaan Li Chen dan mempengaruhi kemarahan Yang Mulia Huijing. Dalam hati Yang Mulia Huijing, biksu keempat terkemuka adalah para penjahat yang memenjarakannya. Dia ingin keluar dari kurungan ini, dia tidak seharusnya berada di sini. Dia seharusnya bisa melakukan apapun yang dia mau. Pada awalnya, Yang Mulia Huijing mampu menekan iblis di dalam dirinya sendiri, tetapi kekuatan mental yang dikendalikan oleh Li Chen ikut bergabung lagi. Dan dengan sedikit pengaruh, Yang Mulia Huijing sepenuhnya dikendalikan oleh iblis di dalam dirinya. Sebelum Yang Mulia Huijing hampir kehilangan kendali, Li Chen menggunakan telepatinya untuk menembus pikiran bawah sadar Yang Mulia Huijing. Dia tidak tahu apa pengaruh alam bawah sadar ini, apakah bisa bekerja di bawah pengaruh setan dalam diri, tapi ini adalah batas kemampuannya. Dia hanya berharap ketika Yang Mulia Huijing menjadi gila, dia tidak akan merusak ruang ini dan tidak melukai tubuh Li Tianba. Jika dia benar-benar diserang oleh Yang Mulia Huijing, belum lagi Li Tianba belum mencapai kekuatan fisik yang sempurna, bahkan kekuatan fisik Li Chen di tingkat sesepuh agung tidak akan cukup.
Karena semua ini dioperasikan oleh kekuatan mental. Bahkan Yang Mulia Huike, yang telah bertemu Li Tianba, tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Yang Mulia Huike percaya bahwa Li Tianba adalah tayangan dari seorang tokoh Buddha yang hebat. Jadi dia sangat menghormati Li Tianba. Bahkan pengawasan dilakukan melalui formasi, yang tidak dapat merasakan kekuatan pikiran. Amitabha. Lalu mereka semua muntahan darah dan jatuh ke tanah. Nafas mereka menjadi sangat lemah. Yang Mulia Huike menyadari ada sesuatu yang salah, dan ia segera berlari ke depan seorang biksu senior dan memasukkan ramuan ke dalam mulut. Dia muncul di samping 3 biksu lainnya dan memberi ramuan mereka. Keempat biksu terkemuka itu sangat bergengsi di kuil Chiba. Jadi jika dia bisa menyelamatkan mereka, Yang Mulia Huike akan tetap membantu mereka. Pada saat yang sama, Yang Mulia Huike juga merasakan amukan mengerikan seperti gunung berapi di aula Prajina. Dia tahu bahwa Yang Mulia Huijing telah kehilangan kendali. Bab 372 melarikan diri. Yang Mulia Huike membacakan mantra, yang merupakan pesan mendesak untuk memberitahu biksu lain di kuil Kianye tentang apa yang telah terjadi. Yang terpenting adalah dapat memberitahukan kepada Yang Mulia yang sedang melakukan retret. Tentu saja, apakah orang yang terhormat dan sedang mundur dapat keluar tepat waktu tergantung pada keberuntungan. Jika orang yang dihormati dalam retret berada dalam kondisi menutup kelima inderanya, maka pemberitahuan semacam ini tidak akan dirasakan. Amitabha. Nyanyian Buddha ini menggunakan metode rahasia agama Buddha untuk membantu Yang Mulia Huijing menekan setan dalam dirinya. Jelaslah bahwa tindakan seperti itu hampir tidak ada pengaruhnya. Jika biksu keempat itu tidak terluka, mungkin ada kesempatan untuk meminjam aula Prajina. Mata Yang Mulia Huijing merah padam, pikirannya sepenuhnya dikendalikan oleh setan dalam dirinya. Dia mengeluarkan lolongan yang menyayat hati, menghancurkan pertahanan istana Prajina dengan satu pukulan, dan sosoknya terbang keluar dari istana Prajina. Li Chen mengendalikan tubuh kloningnya Li Tianba dan merasakan getaran ruang. Apakah pikiran bawah sadarku efektif? Li Chen berpikir sedikit tidak yakin. Sebelum Yang Mulia Huijing hampir sepenuhnya dipengaruhi oleh setan dalam dirinya, ia memberikan instruksi bawah sadar kepada Yang Mulia Huijing untuk menganggap Li Tianba sebagai orang yang paling dekat dengannya, yang terpenting baginya, dan yang paling ia percayai. Inilah kekuatan bawah sadar yang ditunjukkan dengan menggunakan telepati orang lain saat pikiran Yang Mulia Huijing berada pada kondisi paling rentan. Dalam hal ini, terdapat sejumlah besar pengetahuan dalam kuantum 01, senjata ajaib kelahiran. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan telepati untuk melakukan kemampuan hipnosis, dan dia tidak tahu seberapa efektif hal itu. Namun, dilihat dari fakta bahwa klonnya Li Tianba masih hidup, dapat dilihat bahwa efeknya seharusnya cukup bagus. Yang Mulia Huijing, bangunlah. Mati. Yang Mulia Huijing sama sekali tidak mempengaruhi. Dia menampar dengan satu telapak tangan, dan energi mengerikan datang ke arah Yang Mulia Huike. Yang Mulia Huike tampak muram. Ia tidak berani menghindar karena kuil Kianye berada di belakangnya. Jika dia menghindar, banyak kuil Kianye yang akan hancur. Ekspresinya berubah serius, dan dia melangkah maju. Dan pada saat yang sama, jiwa barunya meninggalkan tubuhnya. Tubuhnya menghilang. Dia menggunakan Hour Away untuk mengirim tubuhnya ke tempat yang aman. Ini adalah gerbang gunung kuil Kianye. Guanya sendiri adalah tempat paling aman. Ketika jiwa baru lahir meninggalkan tubuh, jika tidak ada tempat yang aman, tubuh biasanya akan ditempatkan di dalam Dharmakya yang dibentuk oleh jiwa baru lahir. Penuhnya. Yang Mulia Huike memiliki kondisi yang memungkinkan tubuhnya tetap aman, sehingga dia tidak perlu khawatir dalam hal ini. Setelah mengirim tubuhnya ke tempat yang aman di gua, jiwa baru lahirnya berubah menjadi gambar Dharma yang besar. Apa yang dilakukannya tampak rumit, tetapi sebenarnya dilakukan dalam sekejap. Pada saat ini, serangan Yang Mulia Huijing juga tiba, dan citra Dharma jiwa baru Yang Mulia Huike menghalangi Yang Mulia Huijing. Yang Mulia Huike juga tidak berdaya. Kekuatannya tidak sebaik Yang Mulia Huijing. Titik terkuatnya adalah kecepatan. Orang-orang dengan level yang sama. Tetapi ketika dia tidak dapat menghindar dan harus langsung bertempur, keunggulannya dihilangkan sepenuhnya. Ini juga alasan mengapa dia mengaktifkan citra Dharma jiwa baru lahir sejak awal. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan sebanding dengan Yang Mulia Huijing. Yang Mulia Huijing tidak menggunakan gambar dharmanya, tetapi kekuatan serangan ini masih sangat mengerikan. Dengan suara ledakan keras, gelombang kejut energi akibat tabrakan dua aura mengerikan itu menyebar ke segala arah. Yang Mulia Huike berada dalam kondisi Dharmakaya jiwa baru lahir, jadi dia jauh lebih kuat daripada Yang Mulia Huijing yang menggunakan tubuh utamanya untuk menyerang. Pada kuil Kianye, meskipun Yang Mulia Huijing dipengaruhi oleh setan dalam dirinya, ia tidak kehilangan kesabarannya. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak mungkin menjadi musuh Yang Mulia Huike. Dia pun memilih membiarkan jiwa barunya meninggalkan tubuhnya. Dan berdasarkan pengamatannya, dia menyerahkan tubuhnya kepada orang yang paling dia percaya untuk dilindungi. Kalau saja Yang Mulia Huijing masih sadar, dia tidak akan melakukan hal seperti itu,
Tetapi yang bisa menyalahkannya karena berada di bawah kendali setan dalam dirinya? Itu juga kebetulan. Jika Li Chen tidak memberikan hadiah alam bawah sadar sebelumnya, pilihannya saat ini adalah menempatkan tubuhnya di dalam citra dharma jiwa baru lahirnya sendiri. Namun, pada saat ini, di alam bawah sadar yang mulia Huijing, Li Tianba adalah orang yang paling dapat dipercaya. Selain itu, hal terpenting bagi iblis dalam diri saat ini adalah melawan yang mulia Huike, daripada memedulikan Li Tianba, seorang yang kuat jin dan awal yang kecil. Bahkan jika tubuh asli yang mulia Huijing diserahkan kepada Li Tianba, dia tidak akan dapat melukai tubuh jiwa baru lahir ini sedikit pun. Li Chen terdiam sesaat. Yang mulia Huike tidak ingin bertarung dengan yang mulia Huijing di kuil Qianye, terutama karena yang mulia Huijing juga telah membentuk Dharmakaya Yuanying setelah jiwa baru lahirnya meninggalkan tubuhnya. Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah dalam pertempuran ini, kuil Qianye akan hancur menjadi debu. Dia mengirimkan pikiran provokatif ke arah yang mulia Huijing, lalu citra dharma jiwa baru lahirnya terbang ke angkasa. Yang mulia Huijing mengikuti dan mengejar mereka. Li Chen mengendalikan cloningnya Li Tianba dan meraih tubuh yang mulia Huijing di tangannya. Pada saat ini, Aula Prajna tidak lagi memiliki penghalang energi aneh, dan bahkan formasinya pun dalam bahaya. Baginya, ini seperti kondisi terbuka sepenuhnya. Banyak biksu di tingkat arhat terbang di udara, dan banyak biksu datang ke Aula Prajna. Tidak ada yang mulia yang muncul, tetapi Li Chen tidak percaya bahwa hanya ada dua yang mulia di kuil Qianye. Pasti ada yang mulia lain yang sedang mengasingkan diri, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan keluar. Waktunya hampir habis, jadi ragu-ragu lagi, dia menggendong pemakaman yang mulia Huijing, melakukan teknik teratai mekar di setiap langkah, dan meninggalkan Aula Prajna. Karena peringatan sebelumnya dari yang mulia Huike, formasi pelindung sekte berada dalam kondisi aktif sepenuhnya. Dia selalu mempertahankan penglihatan ilahi dan telepati, terutama penglihatan ilahi yang sangat berguna saat ini sehingga berada di luar imajinasi. Di matanya, garis energi spiritual dari formasi perlindungan sekte terlihat jelas. Dengan keterampilan, bunga teratai mekar di setiap langkah, dia tidak takut pada biksu manapun selama tidak ada yang terhormat muncul. Formasi itu tidak mampu menghentikannya. Dia sedang melakukan bunga teratai di setiap langkah. Segera aktifkan formasi udara terlarang, teriakan seorang arhat. Dengan latar belakang kuil Chiba, seharusnya tidak terjadi kekacauan saat menghadapi musuh. Tetapi para biksu menemukan bahwa musuh mereka adalah yang mulia Huijing, yang membuat mereka semua bingung. Itulah sebabnya ketika Li Tianba muncul, reaksi mereka melambat. Ketika Li Tianba masih berada 100 meter dari formasi pelindung kuil Qianye, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan lotus step by step. Selain itu, pengaktifan formasi udara terlarang ini juga melarang penerbangan. Dia jatuh dari udara ke atas gedung, tubuhnya menjadi sedikit berat saat kakinya menginjak ubin kaca. Dia mempengaruhi, begitu pula para pendeta lainnya. Formasi ini adil. Tetapi ada terlalu banyak biksu di kuil Chiba, dan dua arhat muncul di depannya. Kekuatan kedua arhat itu berada di tahap tengah arhat. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan spiritual dalam tubuh mereka. Yang ingin mereka lakukan bukanlah mengalahkan Li Tianba, tetapi menahan Li Tianba. Asal kita bisa menunda dua tarikan napas, murid-murid yang lain akan datang.